Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Di walladzina lan wong akeh. Ini termasuk sifat-sifat yang saya. Walladzina lan wong akeh sabaru kang padha nyabari sapa ladina. Nyabari alat taati ing atase nglakoni taat. Wal bala'i lan nyabari anane balak ujian. Wa anil maksiati lan nyabari ngeduwi maksiat. An niku lil mujawazah. Wa anil maksiati lan nyabari ngeduwi maksiat. Kabeh dilakoni ibtigha awajhi rabbihim krana goleki ridane pangerane ladina. Etolab wajhi rabbihim tegese goleki ridane pangerane alladina. La ghairihi ora kok liyane wajhi rabbihim. Rupa-rupane min a'radid dunya, tengah saking pira-pira barang-barang dunya. Wa aqamulan padha nglakoni sapa ladina as-sholata ing salat, wa anfaqulan padha nglakoni infak sapa ladina fi taat ing dalam taat. Nglakoni infak sedekah mimasa ing perkara rezekna kang maring rezeki ingsun hum ing alladina. Sirron kelawan rahasia wa alaniyatan lan kelawan terus terang. Wa yadrauna lan padha ngimbangi, padha nolak sapa ladina ya pauna tegese padha nolak utawi padha ngambil sikap sapa ladina bil hasanati kelawan sikap sing apik nyikapi apik asaiata ing barang elek kal jahli kaya dene diperlakukan bodho disikapi bil hilmi kelawan arif kelawan nyepuro wal azalan kaya entuk piloro disikapi bisobri kelawan nyabari ulai kate mengkono-mengkono kabeh kula tetep kedhe ulai ka ubat dari utawi akibat sing apik. Ail akibat itu tegese akibat alam muda ingkang den puji dari akhirat ing dalam omah akhirat. Manane ubat dari ya ubat dari jannah wa adlin pira-pira swarga Eden. Iko maten tegese swarga sing enak nggo mukim nggo tempat. Ya kuluna kang padha mancing sapa ladina ing jannah. Gum ya ladina manan wong saleh harang saleh sapa man amanah tegese ingkang iman sapa man. Min abaihim sang pira-pira bapak-bapak aladina wa azwajihim lan bojo-bojone ladina. Wa dzurriyyatihim lan anak turun-turune alladina. Wa illam ya'malu senajan ora nglakoni sapa aba azwaj dzurriyyah bi amalihim kelawan tingkat ngamale alladina. Yakunu naikono sapa alladina ku fidaro jadi lan propro derajat alladina. Takrimatan krana mulyakno lagu maring alladina. Wal malaikatu te malaikat yaquluna manjing sapa malaikat alihi ing atase wong akeh sing apik mingkul ibabin sangi saben-saben siji. Saben-saben pintu min abwabil jannati saing groko pintu swarga. Awil usuri utawa gedung-gedung swarga. Awala dukulihim ing dalem kawitane utawa ing wektu pertamane mlebune ladina litahniati. Malaikat uluk salam litahniati krana penyambutan. Litahniati krana penyambutan. Yaquluna padha ngucap sapa malaikat salamun alaikum. Keselamatan iku alaikum ngatasi sira kabeh. Hada sawabu utawi iki ganjaran ugi mas perkara sabar kang nglakoni sabar sira kabeh. Bisa blikum sebab sabar sira kabeh di dunia ing dalam dunia. Panik mongko iku bagus banget uga dari apa akibat sing apik uga kumte akibat sira kabeh. Waladina wong akeh yang kuduna kang padha rusak sapa ladina iki waliane. Waladina wong akeh yang kuduna kang padha rusak sapa ladina akdawi ing perjanjiane Allah. Mimba dimisaki sakwise yang tot ben kukuh none abad. Wae taun lan padha ngutus sapa lagi nama ing perkara amar kang ngutus sapa Allah bihi ing ma. Ayu solah ento sambung apa ma. Yang suka ngutus apa yang menurut Allah sebaiknya disambung. Wae situna lan padha ngrusak sapa lagi nafsul ardi ing dalam bumi. Oleh ngrusak kufri lan kekafiran wal ma'asi lan kemaksiatan. Ulai kata mengkono-mengkono kabeh lalu tetep diulai kala natu laknat ibu iki ase min rahmatillah sang rahmat Allah.
Walau nang tetep kedela dina suud dari akibat sing elek. Ail akibat itu akibat asayat ingkang elek. Dari akhirat ing dalam umma akhirat. Wa ya akibat jahannam neraka jahannam. Allahu yakusutur rizqa liman yasha wa yakfi. Allahu yakusutur jembarno sapa wa rizqa ing rizki. Iwasihu tegese jembarno sapa wa ing rizki. Liman kedhe wong ya tau kang ngertakno sapa wa ing man. Wa yakfiru lan gawe rupek sapa wa. Yudipuhu tegese utawa yudipuhu tegese ngrupekno sapa wa ing rizki. Liman maring wong ya tau kang ngertakno sapa wa ing man. Wa farulan padha seneng sapa wong arek ahli Makkah tegese penduduk Mekah. Paro habatorin. Kelawan seneng sing lajut, kelawan seneng sing sombong. Bil hayati dunya kelawan penguripan dunya. Bima tegese kelawan perkara nalu kang padha merkule sapa ladina ing mafiya ing dalam dunya. Wa mal hayati dunya illa fil akhirati illa mata. Lan ora ana penguripan dunya fil akhirati dibanding penguripan akhirat. Bijam di hayatil akhirat itu dibanding penguripan akhirat itu ilama taun kecuali mau seneng sesaat. Syai'un tegese perkara qalilun kang sithik. Yu tamat tau kang dene seneng-seneng apa bihi kelan syai'in qalil. Wa habalan dadi ilang apa syai' sing qalil. Wa yaqulu lan ucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina min ahli Makkah sing penduduk Mekah. Oleh ngucap laula unzila alaihi ayatun min rabbi. Boyo tenturono hala unjila boyo tenturono alihi ngatasi Muhammad ala Muhammad bin tegese ngatasi Muhammad. Apa ayat nabi saking pangerane Muhammad. Kal aso kau dene tongkat wal yadilan sinare tangan, sithik tangan sing saged sinar kados zaman Nabi Musa. Wana kotilan kau dene unta, maksudnya unta sing metu secara gaib saking watu zaman Nabi Soleh. Kul ngucap sira Muhammad lagu marang ngakeh inna wa ta'ala awu bilu nyesatna sapa Allah. Man ing wong ya tau kang ngertakno sapa wa iman idla lalu ing nyesatno ning man pala tuhni mongko ora iso nyemugino anu sange manopal ayat pira-pira ayat sean babar pisan wa silan nujono sapa wa yesiku tegese nujono sapa Allah ilahi maring Allah piyambak ila dini tegese maring katanane Allah nujono man ing wong ana kang bali sapa man roja tegese bali sapa man ilahi maring Allah wa yudalan tin batal min mah saking dawuh man anak apa dawuh alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Rupane alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Wa tatma'innu lan dadi tenang. Etat tunu tegese dadi tenang apa qulubuhum atine alladzina penggali alladzina. Oleh tenang di dzikrillah lan eling ning Allah. Wa'di tegese eling ning janjine Allah. Ala ilingo di dzikrillah lan eling ning Allah. Ala ilingo bizikrillah kelan eling ning Allah tatmain tu jadi tenang. Tatmain tu jadi tenang apa al-qulubi apa ati. Qulubi mukminin tegese pira-pira penggalihe wong mukmin. Alladzina wong akeh amalu kang padha iman sapa alladzina wa amilan padha nglakoni sapa alladzina as-solihatin pira-pira ngamal saleh. Muktadun. Khobaru ta khobar muktadun ngene tuba lagi. Tuba iku bejo banget. Masdarun minat thayyib saking barang sing apik. Aw sajaratun utawa nama pohon di jannating dalam swarga. Ya siru ingkang lumaku sapa arroki wong sing numpak jaran bilil liha ing dalem bayang-bayangane sajarah. Mi ata amin ing masa 100 tahun. Umpama wong sing numpak jaran lewat 100 tahun mayak sauga. Mongko ora iso nyelesekno, ora iso mungkin maksudnya ora iso nyelesekno sapa wong rokib ha ing sajarah saking gedhe. Lagun kedewa ngake wakus numa abin lan api inggun bali marjiin kedewan bali. Kadari kai kau mengkono kafe kama arsana kaya oleh ngutus insun alam ya ing pura-pura nabi koblakar sedurunge sira Muhammad. Arsalna ngutus sapa insun ka ing sira Muhammad fi ummatin ing dalam siji umat. Kot kolak kang teman-teman wis kliwat ning kobliha saking sedurunge umat sapa umamen pura-pura umat. Kowe tak utus mak dadi rasul listas kuwa supaya macakno sira Muhammad. Takroa tegese macakno sira Muhammad alihi ngatasi umat. Kowe macakno allazi ing perkara. Awhayna kang paring wahyu ingsun ine kamaring sira ayat Qur'an tegese maca ing Qur'an. Wa hum yakfuruna bir rahman. Wa hum halate penduduk Mekah yakfuruna iku ngafiri sapa penduduk Mekah. Ngafiri bir rahmani kelawan Allah sing duwe sifat rahman. Hai tu kalau sekiranya ucap sapa kafir Mekah lama umur semansane den perintah sapa kafir Mekah sujud lan sujud lagu maring Allah. Oleh ngucap wamar rahman. Wa mau teo kowe wa rahman utawi rahman. Rahman sapa dari wong Mekah riyin. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kafir Mekah ya Muhammad ya Muhammad.
Dua Rabbi la ilaha illa. Dua di awal Rabbi pengiran ingsun. La ilaha ora ana pangeran iku maujud utawa ora ana hakikat iku maujud ila kecuali hakikat Allah. Ora ana pangeran sing wajib sembah iku maujud ila kecuali Allah. Alihi ing atase Allah syaratan tawakal sapa ingsun. Wa ilaihi lan maring Allah syaratan min makmul sing muqaddam di tafsir ni cara balago. Wa ilaihi lan maring Allah syaratan mata bi utawi nggon bali ingsun. Mata bi utawi nggon bali. Jadi kula terangno sing kaitan dengan Muhammad mau mulai napa. Kadzalika arsalna ka fi ummatin qad khalat min qablika umamun. Litasruwa alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna bir-rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katanya tadi, Kanjeng Nabi ini jadi Nabi niku setelah periode Nabi Isa. Setelah periode ini Nabi Isa. Nabi Isa itu sendiri tarik-tarik tentang beberapa kitab niku 3 kali. Tidak kawin jika tidak punya turunan. Begitu juga Nabi Yahya. Nabi Yahya itu ya 3 kawin tidak punya turunan. Hasuran. Hasur itu maknanya tidak ada sahabat tenggene wong itu. 2 nabi ini sama-sama melegenda. Ini itu karena sifat sempurnanya itu. Nabi Isa gak duwe bojo, ketika tertarik seks gak demenan. Ora tau disalah. Kemudian dibubarkan. Walhasil akhirnya apa? Gitu. Terus Nabi Muhammad ada setelah itu. Ada apa? Setelah itu. Iki nek kula wau mun matur teng ngene sing ngalih sore kula mbek niat napa hormat Nabi. Nabi Muhammad itu jadi nabi setelah beberapa pola-pola nabi sebelumnya. Manhaj secara bahasa Arab setelah manhaj nabi sebelumnya. Lah niku sing paling sial niku keyakinane wong-wong ahli kitab. Yang Yahudi dan Nasrani. Nabi niku kudu saka kasta Israel. Saka kasta napa? Ini kudu anak turune Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin apa? Ibrahim. Walhasil ketika ana kabar ning Mekah sing ummi, sing wong bodho-bodho, iku ana nabi iku jadi prahara. Mosok turunan ning bodho-bodho dadi napa? Akhirnya Nabi Muhammad mulai merunut nasab dan banyak pakar-pakar nasab zaman itu merunut. Ternyata Nabi Muhammad ku anak turune Ismail. Anak turune Ismail. Ini disebut yang berjanji wa adna bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dabihi napa Ismail anisbaduhu wa muttama. Saya dengan jadi ku mbah ketujune Nabi Muhammad. Kok mbah Nabi Muhammad niku mesti turunan Ismail karena zaman Siti Hajar manggen Mekah itu tidak ada penduduk sama apa berarti penduduk Arab asli niku persilangane Nabi Ismail Rabi kalian kabilah Jurhum kabilah apa ini sampai tak cerita ini sejarah walhasil kisaran Nabi ya antara Palestina Syria sampai saat ini di Palestina Syria teroris Sam Damaskus dengan Mekah. Dengan apa? Mekah. Ini sampai roh sejarah. Gempon-gempon. Kemudian Nabi Muhammad niku diterkenal anak turune Ibrahim lewat Ismail. Lewat Ismail saking ibu Hajar. Sementara Israel yang kados Nabi Yakub lewat Ishak, lewat ibu sinten? Hasil 2 generasi Nabi Ibrahim itu sama-sama jadi Nabi. Ya sama-sama jadi Nabi. Mungkin tema-tema sejarah begini ini kuat sekali sebagai alamat nubuwah. Barang kena wong kafir-kafir Mekah sing bodoh ketika dikon sujud ning Allah sing Rahman dari wong kafir-kafir kalau Umar Rahman. Mak sujud ning Rahman sapa? Sujud yo ning Lata ning Uzza ning apa. Ayat ini menyiratkan betapa pentingnya keterikatan para nabi dengan
istilah-istilah atau terminologi khas nubuwah. Lalu pulau bolak-balik matur di tengah sini di tengah bukit. Itu juga gedeng Nasrani teman-teman. Gedeng Yahudi teman-teman dia juga. Jenengan jemben ngadepi dunia sempurna rusak ini dewi. Begitu yang mesti cenderung ateisme, cenderung nggak percaya Tuhan. Konsep tidak enak. Ngeplay tanpa aturan gitu kok. Dan selama ini yang menjadi intimidasi itu kan hukum Tuhan. Wong Kristen mesti gak baik, Yesus nopo. Kristus, wong Yahudi mesti yang baik, wong Islam mesti nopo. Dalam hal-hal yang kita takut ini itu kita bersama dengan Yahudi dan Nasrani. Sama-sama takut hisab, takut surga, karena kita percaya ada surga, ada nopo. Sehingga tiga agama ini tidak akan terpisah. Terutama ngadepi ateisme nopo komunis. Begitu juga legenda-legenda tentang agama. Juga tak terpisah dari Islam, Yahudi, nopo. Ini rumah tenang. Lalu yang kemudian menjadi tragedi juga, legenda ini pula yang melahirkan tragedi. Orang-orang Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad memang benar-benar menghentikan yang jiwa Isa, hakaman abdilan muqsitan, fayak sirus solid, wayak dulul benjir, wayak dulul jizyah. Ini persis lapatnya hadis macam ini. So, membanding orang Islam turun menang. Ciri-cirinya itu berketentuan, ngambil keputusan aktif. Ciri-cirinya menang, wayak sirus solid, mengganjilkan salib. Wayak dulul benjir. Termasuk mata ini celeng. Mata ini bagi, dari mata ini di sembelnya, mata ini dirusak. Kalau kita kurang ajar, mata ini sebelah, mata ini apa? Ada hadis ahadi juga yang tidak mutawatir. Ini rumah orang yang mengatakan atau memitoskan atau apa terserah nanti konteksnya. Sebenarnya yang akhir zaman itu ada imam itu kan dari Nabi. Yuwatiku ismu ismi. Jenenge foto begini. Ya jenenge foto begini. Ini rumah orang. Mulai pulau termasuk ulama, yang paling rasional dari itu. Wah, Dawe Nabi yang sedemikian itu jadi tradisi. Imam Mahdi iklan Syiah, nah Imam Mahdi itu ono di antara imam-imam Syiah. Jadi itu Syiah Isna Noko Asyariyah. Di beberapa kota terjadi nabi-nabi palsu. Kabeh ngaku sebagai Isa al-Maud. Tapi dulu kasusnya Musa. Begitu juga karena Nabi ngendikan jenenge anak putuku sing jadi ratu adil, jenenge padha jenenge. Akhirnya ketambah Ahmad Gulam bin Nabi. Mulai kalau bolak-balik aku, seorang Nabi palsu itu jeneng Jawa luwih sunat dibanding jeneng anak. Kok gak mungkin jenenge Karman, Karlan ngaku jadi Nabi. Lalu al-hukmu ya dulu ma'ilatihi wujudan wajah. Hukum itu sesuai konteks. Jadi nak jeneng Arab rawan ngaku nabi, jeneng Nabi jeneng Nabi. Itu sekarang Arab ngaku nabi. Mereka rapat, digaduh-gaduh nono. Termasuk briefing, bagi Rugen itu ya enak. Mereka rawan nabi Nabi briefing. Itu termasuk aman ngaku Nabi. Baik. Lalu kita tenang. Wong kula gajah konten itu. Nganti ana wong ngaku nabi gawe maca Quran ternyata musad dikol 5 belajar dari jenenge apa musad? Al-Qur'anan Arabiyah. Itu putihnya turune Qur'anan Batavia. Jadi bisikan-bisikan itu banyak yang dilakukan wong ngaku nabi. Kula meneliti Ahmad Yoni sudah lama. Jadi kalau versi politiknya, versi politiknya. Mun kula hitung tahun ini napas saat ini pun 106 tahun. Benar ya Pak? 106 tahun. Mun kula hitung detail. Mulai ke Songko Martini Ahmad Gulam Mirza saat ini pas benar 100. Itu kalau versi sosial politiknya saat itu India itu bisa jadi. Karena perlawanan India itu gigih. Ya, perlawanan India itu apa? Jadi kemudian lewat politik Inggris dipecah karena ulama disibukkan ngadepi nabi palsu.
Jadi digawe mainan aja, digawe mainan apa? Hanya ulama-ulama di India tetap ngadepi Nabi Nabi. Dan Inggris artinya dengan nyaman memporak-porandakan ini. Sampai besar Pakistan macam-macam dan Bangladesh macam-macam. Kemudian saat itu Britania British Inggris itu versi politiknya ya buku-buku sosial politiknya itu bikin maaf tidak kosotan di London. Ada tempat-tempat ibadah khusus untuk sektor Ahmad. Itu saya baca di kitab yang sebelum sekarang. Padahal yang sekarang juga ada di Swedia, di Denmark. Mulanya ini ruang tenan. Dan Swedia kenal. Yang saya khawatirkan itu bukan urusan fatwa sesat atau dibubarkan, itu masih sepele. Itu urusan. Yang saya khawatirkan itu begini. Orang-orang Eropa itu sebagian tahunya Islam adalah bertanya pengiran itu lewat Islam maupun. Dan Eropa tentu negara yang maju secara ekonomi, secara peradaban. Nanti kalau mereka punya gedung yang bagus, masjid yang bagus, dengan adat-adat nama Ahmad, itu dianggap Islam Ahmadiyah lebih berperadaban karena diterima masyarakat Eropa. Sementara Islam yang benar kok sampean-sampean Islam Eropa gak boleh juga besok. Nanti lama-lama era itu kita mungkin Islam yang benar di sini boleh. Bergabung di seorang terbelah. Di sini ini terbelakang bagian dari keharaman. Karena nanti bisa menjungkir balikkan citra, menjungkir balikkan apa? Rumah apa ini? Jadi itu bahaya. Nah, itu dari segi politiknya. Kalau begitu, kenabiannya Ahmad Ghulam bin Mirza itu di Mageglani nopo ini diciptakan sedemikian. Makanya dalam perdebatan aliran sesat apa itu sudah dohir, sudah jelas. Tapi masalahnya unsur-unsur politiknya, apa itu diciptakan, apa alami itu macam itu tentang Ahmad. Tapi sebetulnya yang begitu itu paling parah sih. Si Anu nate mengkonfrontir Nabi Muhammad bin Ali. Wong Ali itu mantune Nabi Muhammad. Tidak rival bagi Nabi bahwa Nabi Sinten Muhammad. Begitu juga sampai sekte Isna Asyariyah. Jadi wono dengan jenengan ngertos. Ini kumpul cerita. Sama tak cerita ini. Nabi Muhammad ketika jadi Nabi, itu memang masalah utama orang-orang kafir. Itu diingkar diri salati Muhammad. Ingkar diri salati Muhammad. Bukan ingkar uluhiyah. Jadi kalau dalam masalah ridha, ada ridha yang karena uluhiyah, karena unsur ketuhanan. Misalnya kayak syirik, kayak ateisme, kayak macam-macam. Ada ridha yang karena risalah, karena apa? Risalah. Ini ku dosen ngakoni nak Nabi Muhammad apa? Ini rumah. Kemudian setelah Nabi Muhammad sekian tahun, ini pasti 22 tahun lebih 3 bulan ya, ketika beliau jadi Nabi. Ini ketika orang-orang sudah iman. Terus kemudian Nabi Muhammad menghentikan wa annahu la nabiyya. Setelah saya tidak akan ada nabi lagi. Sehingga ijma'nya ulama seluruh dunia. Kalau ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad mesti apa? Palsu. Dan dalam hal ini paling baik sikapnya Wahabi. Wahabi itu kalau orang berpaspor Ahmadiyah atau berapa yang Ahmadiyah itu tidak boleh haji. Jadi aturan mainnya tidak boleh. Ini kalau cerita. Tapi ya tadi, memang masalah risalah, orang ngaku nabi itu masalah yang harus dibuktikan lewat proses itu. Sehingga tidak pernah bisa selesai satu. Jadi kalau tak cerita. Dan sikap nabi itu 2 kali beda semua. Ini itu zaman nabi menangi Ibnu Soyad itu ngaku nabi. Ibnu Soyad itu bocah. Ije umur 19 tahun, cerdas, pinter, kuat. Jadi dia ini di kekuatan yang di luar rata-rata. Niku ngaku napa? Nih ngaku napa? Ketika dia ngaku nabi, itu nak nabi diparani, ketemu di depan umum dengan Sayyidina Umar. Mas, saya ya nabi, mas, tapi stop aku. Apa iso? Saya nabi tapi bisa ngomong apik sama sempurna aku, tapi bisa apik iso elek. Sisinya lebih lengkap aku.
cinta bil khairi faqat wa ana situ bil khairi wasari. Kowe sama ketok, lah aku iso apik iso apa? Jadi sempurna aku. Saat itu Sayyidina Umar ngendikan, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya saya bunuh? Terus kata Nabi, iyakun tu falan tusallatu alaihi wa illa yakun tu fala khaira laka fi. Persis lapannya kayak begitu. Nabi ngendikan, iyakun tu, kalau memang iblis soyat itu setan, falan tusallatu alaihi, kamu tidak akan bisa bunuh iblis soyat. Itu bisa kekuatan yang luar biasa. Sampai orang tinggalan ini kayak kerja. Misalnya betul wes yang kuat, kuat betul. Kalau dia itu memang betul punya kekuatan setan, falan tusallatu alaihi, kamu Umar tidak akan bisa bunuh dia. Wa inna fala khaira laka fi qatli. Kalau tidak, ya tidak ada gunanya mata ini cinta. Intinya kemudian ulama-ulama ada yang berpendapat wong sing ngaku nabi sing macam-macam banyak. Yang penting wong Islam tetap ngakoni nabi piyambak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi ketika ngadepi Ibnu Soyad tidak nyuruh membunuh. Tapi kemudian ulama ada yang mengatakan buktinya yang mengatakan boleh pakai tindak kekerasan. Ini itu ketika Musailamah Al-Kadzdzab yang melok wilayah Yamamah, ini ngaku nabi. Ya sama seperti Ibnu Soyad. Tapi kebijakannya para sahabat dan tentu sahabat tidak akan keluar dari garis yang diajarkan Rasulullah. Ketika era Abu Bakar kirim pasukan, zaman itu dipimpin oleh bin Walid, tapi sing kasil membunuh pasti. Sing kasil membunuh apa? Ya terus ulama sandunya itu gede. Ono sing anut model Abu Bakar lewat pimpinane sinten? Wahsi, ya wahsi kalian sinten oleh bin Walid. Intinya kekerasan. Wonten sing pakai riwayat Sayyidina Umar tidak usah pakai nopo. Lah yang penting kalau matur tengah sini namun tunggal. Masalah dawe Nabi fil mustaqbal yang belum terjadi. Itu memang kita wajib tasdik, wajib membenarkan. Tapi itu rawan satu interpretasi, rawan satu takdir yang rusak. Mulai kalau termasuk ulama itu rasa menerangno surga di satu turun, Imam Mahdi turun. Terus kabeh wong kok majak-majakno awake. Jangan-jangan Imam Mahdi aku. Ning Jawa ana mitos satria ini. Kok senenge mbek SBY. Nah, sing seneng mega dari Ratu Nopo. Paham ya? Mau aku seneng belajar ponari. Itu kan repot. Jadi mitos itu kan repotnya begitu. Paham ya? Kok nak tidur ngoten santri. Nabi tidur sengaja pikir pagi. Ono ngeten pikir kali setuju. Jangan-jangan Nabi Nopo. Yo sudah begitu. Ini tenang. Jadi memang dia sudah begitu. Jadi nak Nabi ngendikan tentang sesuatu yang tidak jelas. Nak ulama alim hadis boleh percaya lapaknya saja. Tapi tidak pernah masuk dalam maksud persisnya Nabi kayak. Tapi pada akhirnya ini melahirkan aliran-aliran yang macam-macam. Misalnya Nabi ngendikan termasuk sunahku itu nyemir rambut. Memang Nabi ini sering nyemir rambut. Terutama sahabat yang sepuh-sepuh. Benak perang itu garang. Kalau ada tak sepuh, rambutnya putih, gerdek-gerdek, orang kafir rapeti. Jadi dipilok. Ben piloknya seru itu piloknya itu merah. Jadi akhirnya malah haram, kenapa? Merah itu lagi di situ. Ono aliran, sing pokoknya kasih pilok rambut ke merah. Pokoknya seorang milok rambut, sesat. Mereka Nabi nyuruh milok rambut. Ya sudah sampai sekarang ada kelompok sing identitas khasnya rambutnya apa? Ono sing meyakini sunnah ku pokoke jenggoten ora jenggoten. Ya ono sing jamaah salat pun cingkrang dereng pun ora cingkrang. Ya sudah begitu. Memang resiko ketua suku, mau dadi nabi, dadi ketua ngendikan apa wae dadi ajaran. Dan masalahnya terus umatnya fanatiknya nilai-nilai. Tapi ketika Nabi jelas-jelas ngendikan secara mutawatir pengen-pengen sudah kok, ono kelompok sing gawe jadi diri pengen apa? Mikir kalau dulu mikir. Padahal cara jumlah hadis lebih mutawatir, lebih apa? Buat musma'alah, suami malu dan nabi fikun orang Quran, orang hadis di bulan. Ini juga kan gak mudah. Ya sunat tapi gak mau. Milad yang murah bar ya gue. Jadi diri sunat, seneng apa? Lakoni maksudnya orang ngomong toh.
Ngomong kantor koordinasi gampang malah entuk. Lalu begitu. Dan itu Nabi sering ngendikan sumben itu ada wong sing ape mlebu swarga. Wis masuk swarga. Bahkan tak celuk-celuk dari kanjeng Nabi. Tapi ketika pas mau sampai ke saya, ini dawuh Nabi, dari malaikat-malaikat support. Mak, jangan panggil orang-orang. Mereka tidak layak masuk telaga Kausarmu. Jadi Nabi tanya, 5 ada kenapa? Innahum qad ahdatsu badar. Mereka ini bikin aturan-aturan Islam yang tidak kayak kamu. Wah, kemudian jadi masalah lagi. Orang-orang yang anti bid'ah, anti khurafat, meyakini yang bikin bid'ah itu khurafat. Sehingga tabligh di polis bid'ah. Ya akhirnya ada kelompok ini, kelompok di santri sing teng Bogor tukaran. Sampai kelompok tertentu mereka ini sing setunggal khutbah. Untuk masuk neraka, tidak usah zina, tidak usah maling, cukup tahlilan. Karena tahlilan adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin. Jadi untuk masuk neraka tidak usah zina, tidak usah bunuh orang, cukup napa? Tahlilan itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin napa? Sehingga di pulau sini, di kantor polisi, di lapor polisi, Pak Orket. Di laporan apa? Itu tukaran yang masjid. Ngomongin itu ya terima itu. Sampai sekarang yang menjadi masalah sejauh mana tarifnya apa? Tarifnya di akhurafat. Tapi saya bersaksi betul beberapa ulama wahabi itu sebetulnya tidak pernah sampai bilang kafir. Belum beberapa kali ketemu karena itu tadi. Makanya ngaji ini tentang pakai hujah. Pulau itu beberapa kali ngomong, orang mungkin asal ide ulama itu tidak ngarah dari tahlilan Quran. Meskipun di orang baru sering-sering mari kesel. Orang ngarah ini dan saya itu berkali-kali meyakinkan dan saya punya sanad mustaqim. Asal masih ulama anda. Kenapa kau dah? Wong sing kafir cekek kafir. Itu menjadi mukmin bila tidak illallah. Orang kafir itu menjadi mukmin karena dikau la ilaha illallah. Bagaimana mungkin seorang mukmin malah menjadi kafir mergo yo nglafadzno la ilaha. Saya eta lilan niku lak perkara itu binane mata kula binane, tapi kalimatnya kan meyakinkan dong. Kalimat napa to? Kecek-kecek yang meyakinkan kalimatnya kenapa? Ya. Lo kan tidak mungkin sebuah kalimat yang orang kafir menjadi mukmin, kemudian setelah dilafazkan orang mukmin karena konteksnya tahlilan malah menjadi. Dan ini pentingnya ngaji. Makanya kepastian akidah itu harus al-hujjatul baligh. Pakai hujjah yang meyakinkan. Termasuk itu si kafir menjadi muslim mukmin karena melafazkan la ilaha. Motor sing mukmin jadi kafir justru juga karena melafazkan. Sehingga orang-orang Wahabi yang ulamanya tensi dari kafir diturunkan menjadi khurafat, menjadi bid'ah. Tapi kalau bid'ah itu ukurannya sini, tapi Nabi ora tahu tahlilan. Nabi ora tahu matang pulau dina, ini ya kedina. Kalau alasannya Nabi tidak pernah melakukan, ya pertanyaannya gimana? Ya Nabi ora tahu numpak Mercy, ora tahu numpak Toyota, ora tahu neng warung. Kalau ukurannya tidak seperti Nabi juga tidak seperti Anda. Nabi tahu nganggo HP. Ya, itu ya kita sudah kita apa? Paham. Nah, kemudian yang menjadi masalah di internal Islam ini di rumah tenang. Nabi itu tahu jauh, tatap kali umat ini salatan bapak tinafirqah. Umatku itu pecah menjadi 72 kelompok. Yang lainnya sesat, yang selamat hanya satu, yaitu ahli sunnah nomor. Kemudian ulama pecah lagi cara menafsirkan hadis itu, termasuk saya itu termasuk ulama yang paling minimalis. Dan saya belalang di minoritas dalam pendapat ini. Tapi saya yakin atau minoritas timbang mayoritas tidak jelas. Rata-rata ulama meyakini bahwa 72 kelompok ini kelompok dalam Islam. Karena umat itu merujuk umatul ijabah. Ini ngaji kelas tinggi ini. Maksudnya umatul ijabah berarti firqah dalam Islam. Firqah dalam di situ ada Syiah, ada Wahabi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada An-Nadir.
Ada apalagi LDI macam-macam. Kalau itu didata, saya pernah ketemu beberapa pegawai cepat yang tukang data gitu. Ya hadis itu keliru Pak. Nabi nyebut 72. Daftar hidup Pak. Itu aliran Islam di Indonesia saja itu 125. Benar? 125. Berarti Nabi kurang banyak cara mendidik. Apa Nabi tak ada 72 sekarang berkembang? Repot benar. Terus ada ulama yang bilang, ini semuanya nyati. Ada ulama yang bilang, itu umatul dakwah. Umatul dakwah. Berarti maksudnya, ambil uang kok menangi kanjeng Nabi Muhammad. Dan yang setelah Nabi Muhammad dilahirkan kiamat, itu yang disebut umatnya kanjeng Nabi. Tapi umatul dakwah, umat yang didakwai kanjeng Nabi. Meskipun tidak mesti merespon menjadi umatul ijabah. Paham ya? Karena dalam terminologi ilmu kalam ono istilah umatul dakwah, ono umatul ijabah. Anak umatul dakwah berarti sing 71 sesat atau 72 sesat itu. 72 sesat itu. Orang lebokno kowe kafir. Mergo sing mlebu kok ya pokoke non muslim. Jadi sing pegawai malah banyak lagi gitu. Enggak jadi 70. Ya sudah begitu. Lalu lucunya semua tragedi firqah-firqah yang aneh-aneh ngeten iki. Katanya mereka itu terinspirasi atau berdasar hadis. Paham ya? Lalu kalau tidak pendapat, bu tidak usah ngeret-ngeret hadis. Sampai tukaran wae, sampai beto. Wah, tukaran rasa diwarai kanjeng Nabi yo pinter. Beto rasa diwarai Nabi yo pinter. Iku tinggal kalau nanti diprotes. Gus jenengan kok sering cerita nek Allah mau nyepuro dosa apa iso disepuro pengiran. Ngono wak marai wong dosa. Dosa ora tak diwarai yo pinter. Wong dosane durunge ngaji be aku. Aku boleh elokno. Wong ora tak diwarai nak pengiran gopur rasul sing tukang dosa ya wis napa? Enggak ada orang maksiat karena berdasar pengiran gopur. Begitu juga, fitrah manusia akan benci yang tidak pada kelompoknya. Ora roh hadis iku lan nek wong sing beda kelompok budinge gak karu. Jangan kebencian Anda karena watak Anda, bukan karena hadis itu kan. Lho kowe lho zaman roh hadis iku ambek kelompok sing beda buding. Ngono sing sangu fanatik nak bersolat diundang dadi gugui napa? Iku roh hadis apa asal gedeng mau. Mulane dari kula nak ketemu ulama Timur Tengah nak guyon ya. Pak Anda dengan saya di surganya di mana? Maksudnya gimana? Islam orang Indonesia ini rata-rata akidah itu. Mereka akidah ahli sunnah. Kira-kira kalau Dewi Persik, Julia Perez, KPU mazhab ahli sunnah. Lu tenang, Islam orang Indonesia rata-rata ahli sunnah. Jadi mereka juga berhormat sama sahabat. Ya pokoknya baiklah, Islamnya itu berhormat sama apa? Tapi dalam masalah aurat jangan tahu. Kasuan dekat, gawa rukuk, merem masjid. Untung malaikat gak ada nafsu. Jadi tetap dicatat sholatnya orang budi ya Pak. Ya wong roh. Pasan cekak, ya itu bacanya ya bisa begitu. Tapi tetap baru kok merona kok. Malaikat bagian nyatet wong merona masjid itu tiap langkah. Itu kan. Ya, langkahnya diganda. Tapi malaikat bagian itu kok. Wong yang buka aurat. Ya seperti nyatetnya orang. Tapi akibatnya ahli sunnah. Wong Syiah nak masalah aurat rapi, wong takiran masih orang kebanyakan sih. Niku auratnya rapi. Tapi akidahnya nopo? Syiah, akidahnya jebol masalah. Jadi Islam Indonesia kena audit ning aurat. Islam Syiah kena audit teng akidah. Ulang tahu tak yang namanya. Di mana Bapak itu surganya di mana? Kira-kira di sini. Mereka yang tadi. Kita misalnya tidak cocok dengan Wahabi, tidak cocok dengan Syiah, tapi sama harus fair. Sama-sama perintah Quran hadis, kalau aurat mereka lebih sukses kan? Lebih apa? Sukses. Tapi nak akidah sukses orang Indonesia, lalu pikirannya ahli sunnah. Wala artis-artis, ya, sama takut sih. Mau Kristian sih, dengan takut sih. Mesti ahli sunnah apa? Mesti maju nak umrah konjol pulau. Mesti baturin nanti di pulau, umrah di Mekah, pas nanti di pulau, curhatnya di pulau. Cuma kalau rapi syuting TV, baturin nanti tak pas umrah. Dan baturin umrah apa ya? Dibayari. Tapi dia jelas ahli sunnah.
Jadi artinya kita memang kalau merujuk firqah-firqah itu terus dengan ancaman dengan tanda kutip, ancaman-ancaman hadis tentang firqah liane sesat kecuali itu kabeh subjektif. Mau pastikan semua itu subjektif. Soalnya kita kudu yakin sallu fal tamang qala la ilaha illallah. Pokoke wong sing lafaz la ilaha illallah kita gelem salat iki. Paham ya? Ini perlu aturaken karena sekarang itu semangat anti firqah. Ini repot. Ya, ini repot. Kecuali sama hal-hal yang sangat prinsip kayak kasus Ahmadiyah. Itu memang hal-hal yang sangat prinsip karena nubuah yang terancam nopo. Tapi ini gara-gara mitos. Yo wafiku ismuru di sini. Lah dia kalau kejenenge Ahmad. Lalu saat ini sing jenenge Jawa-Jawa kudu syukur. Iku piye wae orang Arab ngaku dadi nopo? Ya musuh dulu pelatih itu Sujarto. Itu orang aku nabi itu itu Pak. Jadi kata itu dua dari itu guru saya dulu, pelatih saya. Nah tapi jenisnya musuh dikot beda ya gara-gara apa? Mana sih jenisnya mirip-mirip motor itu saya ganti malah. Malah kalau ada ditanggapi tiang awam ini bisa nyata. Gus, musuh saya model ini gitu loh. Kalau ikat menangkan di wangi jadi nabi. Dia ngiranya orang jadi ulama saja susahnya kayak begitu. Harus mondok puluhan tahun. Apalagi sampai jadi nabi kan harus lebih lama. Jadi takut aneh. Gus, musuh saya model ini gitu loh. Nganti wangi aku jadi nabi. Karena katanya nabi kan sudah atas apa? Cangkem mulu malah tahu mondok. Nak tahu mondok malah rawani aku jadi nabi ya. Jadi dia cara berpikir itu, wong jadi kiai wae agak lerah. Kok nganti dadi napa? Iki 40 tahun wae mondok itu. Cangkemmu, yo malah ora tau mondok. Nak tau mondok malah rawani ngaku dadi napa? Repot ketemu wong ora terima. Lalu kalau nak bakat tidak sensitif lah kalau tetap guya. Lalu mereka bisa gembira, kita uring-uringan malah orasi. Malah apa? Sebenarnya kalau nanti sudah bawa ibadah jabur, kebenaran ratu bapak nabi yang ganteng-ganteng, apa? Malaikat itu pemalas, dari malaikat itu apa? Apa itu? Ini keluarga ini ganteng-ganteng. Nah nabi mesti berbuat apa? Mbak berubah kakian, tak boleh. Apa? Jadi desainnya ulang apa? Ini nabi yang soleh-soleh rata-rata ganteng. Ini berubah apa dia? Kalau yang keluar mesti nopo, ya anak walen, beritung walen, ndek walen, aku kalau bayar nopo, kalau itu pemalas ya bisa kamu. Tidak kenapa saya pilih guyon, berkumpul itu tuh. Pulau itu baca hadis-hadis tentang dakwah nubuah. Ini ketika nanti tidak akan kiamat kecuali ada 30 orang yang ngaku nopo. Nabi kulluhum yad'in nubuwwah. Ini hadis sahih. Semuanya mengklaim dirinya sebagai nabi. Jadi itu mawon. Nah nabi musoya, ketemu lama napa? Al-Ghazali. Kirane musoya liya dan Muhammadiyah. Kok itu tahun 30 tenang. Napa urung 30 tenang mah? Jadi sampeyan dikatakan baca sisi-sisi hadis ngoten niku mawon urung 30 tenang. Lalu kalau tadi kita tambah yakin bahwa al-hukmu yadhuru ma'ilatihi wujudan wajah. Memang jeneng-jeneng Arab itu di beberapa hadis wong sing jenenge Ahmad Muhammad kemudian dipanggil awal, sing jeneng Abdul Wahid Rahman awal. Ini saya kira itu. Sekolah tragedi ini gue boten sido. Mergo mari perkara, mari napa? Ya kecuali ora mari perkara, niku mungkin enggak masalah. Ini beda kan. Lah kemudian kenapa ketika Nabi Muhammad piyambak ngaku jadi nabi itu ada masalah banyak. Karena orang-orang dulu itu pakai ukuran nubuwah, itu pakai urusan kastamar. Itu lucu sama Bani Nabi. Akhirnya tiang-tiang ahli kitab niku mulai ngaku nak Kanjeng Nabi. Itu setelah ada kepastian Kanjeng Nabi bin Dzurriyyati Ibrahim sing intorihi iki rumah tenan. Yang kurang-kurang ngimpul. Akhirnya orang-orang Israel, Yahudi Nasrani, mulai ngaku kenabiannya Nabi Sinten.
Ini perlu keluarkan seperti pengkolan siapa ngoten. Bagaimana Anda mengkafiri seorang Muhammad? Wasa rijasa itu mimbani Israel. Fa'amana ala misli wastak. Bagaimana Anda mengingkari kenabiannya Muhammad, sementara orang-orang Israel yang terpelajar saja ngakui kenabiannya itu Muhammad. Fa'amana, dia mau iman. Tapi kenapa kamu penduduk Mekah yang jahiliyah justru takab? Justru takab. Jadi penting kalau aturakan itu sama punya nopo, punya seni. Terus pulau ini misalkan saran pembudi-budi itu hadis-hadis yang Nabi menebak zaman akhir. Ini kok nak orang paham maknanya, itu satu rasa gimana? Mereka nanti melahirkan asumsi khayal macam-macam. Akhirnya orang karu-karuan, koyok mitos tentang Imam Mahdi. Mitos tentang Al-Isa Al-Maud, Isa Al-Masih Al-Maud. Jadi musuhnya pertama ngaku Nabi, mereka ini di panduan guru Al-Masih Al-Maud. Orang paham itu. Mulanya ketika ada ulama-ulama ini berita gembira ke Indonesia ini, berhubung masalah pakaian salah olah. Nah, akidah itu benar. Itu keluar. Kebenaran yang dijelok hati ini. Orang pakaian itu. Jadi relatif salah pakaian, tidak salah apa? Makanya ahli sunnah paling gagal masalah pakaian. Orang India itu rata-rata akidah di sini. Berhubung macamnya kitab yang perlu dijilbab itu rai, macamnya orang. Jadi orang India lucu. Raine tidak ada dijilbab, tapi macamnya orang. Mereka jari ini kitab-kitab yang perlu dijilbab itu apa? Nah, ya repot. Itu dia ahli sunnah. Jadi apa? Ahli sunnah. Sama tak kalau artis-artis yang dia belajar. Nak merana tampil, gaya perannya kan ahli. Dan Abu Bakar ini radhiyallahu anhu. Lalu dia kan Abu Bakar kan malu. Laknatullah alaih. Jadi disebut Abu Bakar mesti beri laknatullah itu. Tapi nyatanya gue sempat sini terus masuk blok-blok Abu Bakar ini radhiyallahu. Jadi ahli sunnah apa sih? Ahli sunnah. Paham ya? Gimana data yang sapi, kalau kita nonton salim malingnya gimana data yang buktinya yang hilang waktu halal. Nyolong dulu gak film, kok haram ya? Orang-orang yang bonbon garangan hilang, musang hilang, mereka nopo haram. Hilang mesti sampai tidak, mereka halal. Jadi nak orang malingnya kafe macam nopo. Jadi mau cerita nyata, foto-foto orang berdua itu pas kerusuhan Mei. Kerusuhan Pak Harto di Mei dan kemarin Mei itu nyolong ke pasar daging ternyata sih kita untuk daging nopo jenisnya haram itu daging babi dua kalau milih saya salah sapi akhirnya dua itu mayoran daging nopo kalau ini halal atau iba padahal ya solokan padahal nopo. Anak orang berkata juga kalau Islam nakal itu macam tengok. Jadi cuma ni mungkin enggak jelas. Mau bukan non Muslim. Nah akhirnya gue dapat foto Islam ya. Repot. Rumah Islam di foto Islam itu salah bahasa. Mau dia kalau ni non Muslim. Itu apa benar apa? Senengannya foto apa? Tapi tetap haram. Baru kasih sih. Yo itu goblok. Selanjutnya kena kalau semua serba. Kau tadi nak sabar kan di umat yang macam-macam. Pulau sampai saat ini nggak setuju kalau ada buku-buku yang menulis tentang firqah. Saya penentang berat. Selain faktanya itu hanya menduga-duga, juga itu hanya memecah belah umat Islam. Apalagi yang pakai ciri-ciri tertentu. Ciri utama yang sesat itu wongnya gudur. Orang yang enggak ciri utama sesat wongnya gudur. Itu banyak kiai-kiai yang masih tradisional itu nggak mau diberi wong gendut. Mereka berdasar Inna wa ta'ala ya bodu al-si bersamin. Allah itu tidak senang dengan wong pinter yang gendut. Wah akhirnya berada kiai gendut, wah mesti rakyai. Kok Allah itu tidak senang. Padahal al-Qibro zaman Nabi bahasa al-Qibro itu kan yang penduduk, tapi yang Yahudi. Gimana sih cerita malam? Allah itu senang wong sing dipate ngene-ngene sampai wong tertentu diciri. Itu semuanya melahirkan kebencian. Makna-makna hadis itu sampai tidak mesti paham.
Sing mesti mbok lakoni iki kebencian. Jangan-jangan kebencian Anda yang mendorong pemaknaan itu, bukan hadis itu bermakna demikian. Paham ya? Mulane Kanjeng Nabi namun diutus kita suwa ali unggul lagi awsaina ilaika walum yaquluna napa? Maksudnya ngeten. Andai kan orang-orang Islam itu lebih sibuk mikir Allah Ta'ala, eling Allah Ta'ala, eling hak-hak Allah Ta'ala, tentu melupakan hal-hal yang kecil-kecil kayak ini. Kali tambah yang sudah, pikirannya kepengen zakat, kepengen sedekah. Tambah yang melarat, pikirannya ke istighfar, ke sholat duha, wiridan bar ngasar nanti suruh, kepengen wiridan bar maghrib nanti ini. Ini strategi kecil-kecilan. Berkontak, waktunya saya guna apa? Justru karena kita sering memimpin orang lain, merasa sebagai pemimpin, merasa sebagai penjaga syariah, merasa sebagai polisi syariah, akhirnya kita sering mengkelompok-kelompokkan itu. Kalau bulan Bu NU, Bu Muhammadiyah, Bu Salafi, Bu Wahabi, Rasul, Allah Alim, menurut Allah yang ini. Nah, jadi kalau kelompok apa? Ngalim. Karena itu tadi saya itu tidak senang sama pembukuan filsuf-filsuf kemudian hanya di semangat stigmatis, ngecap saling paham gitu. Jadi kalau pesan termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu al Muslim akul Muslim, layak dimuju, walayak dulu, walayak tinggi. Wong Muslim itu wong Muslim. Ordo saling menghina, ordo saling melecehkan, jangan saling mendiskreditkan. Padahal dengan varian-varian firqah yang kamu cak, kamu stigma, berarti itu mendolimi hak orang mukmin yang lain. Bu arani sesat itu takdir nama gue. Takdir kan termasuk peleceh. Jadi kalau kamu nganut sunnah Nabi masalah cingkrangnya, masalah jinggotnya monggo mawon, tapi tidak usah ngecap yang lain. Kalau sampean ngecap berarti orang anut sunnah Nabi sing al Muslim akul Muslim. Termasuk pesan Nabi jangan takdir, jangan menghina. Ngecap nu ngenyek nama gue. Jadi nak kue anut sunnah Nabi tenan ing modelnya ini termasuk Quran nopo. Sing dikon maca kul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi nopo. Maka itu semua kabeh hukum mek pangeran. Sumpah taruhan totalan guri. Nopo kaya wong nakalan enten kula dikon yo rada nakal. Mungkin megai tak rada nakal. Pernah saya tanya, apa Anda tidak itu? Ya dengar-dengar kalau fatwa tentang itu. Ya dengar. Tapi dia tetap saya naik. Dua bilang ke bilang tenang ya. Tak takut itu tengah religius ya. Kamu tidak pernah takut sama Tuhan. Tidak bapak tenang aja. Kan saya sudah bilang sama Tuhan. Wah ini karena perbisan fatwa itu. Kan saya sudah bilang sama Tuhan. Kalau rezeki saya ada bersih ya bersihkan Tuhan. Di mentang-mentang tiap duha itu dia bawa ini karena perbisan. Kan saya sudah bilang sama Tuhan. Kalau rezeki saya haram ya kalau. Itu tenang aja. Jadi kan saya sudah bilang sama Tuhan, karena kalau bisa apa? Satu itu. Ayo sama ya, ada berguna gitu apa? Ya sama seperti orang-orang koruptor seenaknya sendiri. Nama lapis, nama lain. Nanti kan ada catatannya sendiri. Tenang aja, dari malaikat jangan apa catatannya. Nanti berapa parah, kalau paling parah sudah bilang sama Tuhan. Kalau jelek kan suruh mencuci. Kan sudah bilang. Jadi dia bukannya semangat, untuk kepentingan wah ingkar atau bisa apa? Atau itu. Tangan-tangan yo. Di tangan-tangan yo ora kenang, dene adalane pengiran. Jadi pengiran nek diomongi wah ingkar atau bisa apa? Atau itu. So, artinya ngaten. Pokoke kabeh nak nuruti nafsu, nuruti sepihak ora ono sing bener. Ya padahal selama ini kita ngecap kelompok-kelompok lain ya berdasar asumsi-asumsi yang tepi. Mana ini kita berbalik dengan Quran, Quran yang asli juga kasih nggak sendiri. Dua Rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi nabok. Wana jala langsung urun nama kaulu semangsa yang ucap sopaku permalu maring nabi. Ulang ucap ini. Ingkun tanabiyan fatayir guna jika lamak. Waj'al lana fiha anharan wa uyunan linafri tawanat ruha wa qatlana aba anal mauta yukallimuna annaka nabiyyun. Jare kafir Mekah nak ngecek ning Nabi ngaten, ya Muhammad.
Mat, kowe ku nak pancen nabi, in kunta lamun ana sira Muhammad ku nabiyan iku nabi. Fatayir mongko nglakokno sira, ngilangno sira ana sing kita jibal maka ing pira-pira gunung Mekah. Mat nek nabi tenan Mekah yang penuh gunung, mbok gununge dilangi kabeh. Wasalam gawe sira lan amare kita dia ing dalam anbar, to dia ing dalam bekati jibal, gawe anbaron ing pira-pira sungai. Wa uyunan pira-pira mata air. Dinas bisa supaya kita nandur kita, wana alan bercocok tanam kita. Ini adalah maksudnya nabi dari para pangeran itu Mekah berubah di tanah yang subur. Wakat lan nangekno sira lana mari kita abana ing pira-pira bapak kita almota kang mati-mati. Wong sing mati-mati tangen, Mas. Yu kalimu ben ngomongi sapa mauta nek kita anak apa? Nabi. Engko tak nakokane. Tenan ta ora ke nabi ta? Ta ora. Jadi kemana kita bela Nabi Muhammad repotnya kan ngoten. Dia sendiri, beliau sendiri juga mengalami tantangan-tantangan dari kaumnya. Ngukur Nabi ini iso nyulam Mekah jadi nopo subur. Pada repotnya itu sama. Mana secara keluar itu benar Quran. Wala tasubul ladina tu'lam billahi fa yaqulu azlam bi ghairi. Itu geman misoi wong kafir nemen-nemen. Nek misoi agama wong kafir nemen-nemen kurbane yo agama. Kena misoi nabi ne wong-wong iku nemen-nemen kurbane nabi. Nah, dari pangeran itu geman misoi pangerane wong kafir. Jadi dicek wong Islam tengahnya arane semangat. Kakek ane pangerane wong kafir. Wong kafir males, kakekane juga pangeran. Saya kira pangeran sing kena ya, Bang. Paham ya? Nah, ini juga sama. Kalau kita punya semangat menyesatkan kelompok lain, mungkin mereka juga semangat menyesatkan kita. Buat mau jujur, sing marung, sing kok orang ini bar yo lali kok. Badhe fatwa boleh bojone diwujudi kadang diamu urusan blonjo ya macam-macam. Sing disimpenan ya kono digolek-golek iku, ya asline padha wae. Kayane bakas firqah. Kayane bakas apa? Jadi Nabi Muhammad piyambak secara hukum sosial itu standar-standar yang dibikin kafir Mekah itu ora mesti iso nuruti. Umatnya jaluke aneh-aneh. Ngene lho Mas, ngomong sing mati tangekno. Engko tak konfirmasi, iki ku Nabi tenan ta? Ta ora. Wa aslana aba anal mauta yukalimuna annaka napa? Ora repot, nek ukuran kenabian ukuran-ukuran ora repot. Apa sing tumurun mau ana jala apa sing tumurun dawuh walau anna Qur'anan suyirat bil jibal. Walau anna Qur'anan dipare umpama sak temne Qur'an iku suyirat iku den lakokna diperjalankan di sebab Qur'an apa jibal apa gunung. Nukilat tegese den pindah apa jibal an amaki saking kira-kira panggonan-panggonane jibal. Andekan gunung nek diwacana Qur'an iso lumaku. Aukut tiat utawa dadi den ketok-ketok utawa dipecah-pecah utawa ditembus supikot tegese den pecah-pecah utawa den ketok-ketok di sebab Quran apa alar dulu. Aukut lima utawa iso den omongi di sebab Quran sapa alma ta pira-pira wong sing mati. Utawa sebab Quran wong sing mati-mati iso omong meneh. Di ayyub ya gambarane di ayyub yu gambarane den urip-urip sapa alma ta. Lama amal ini tetap ora padha iman sapa kufar. Andaikan Quran iso nggo nglakokno dulu, nggo metok bumi, nggo uripno wong mati. Nak wong ra iman tetep ora iman. Mergo paling banter dianggap sihir. Paling banter dianggap napa? Sihir. Balillahil amru jami'a. Balillahi balik kagungan Allah alamru urusan jalan halis kabehane. Lali wili ora kok liyane apa. Kala yuk minum ora iman sapa ilaman kecuali wong Pala yuk minum mengkora iman soko ilaman kecuali wong saat kang kesana soko wong saat iman lu ing imane man. Duna wiri ora kok liyane mansa. Duna wiri ora kok tak liyane mansa. Wa ing kudu senajan to diparingi sapa kufar, diparingi mak ing apa wae cara kang kudu jaluk sapa kufar. Wana jalan tumurun nama arodat mangsane kentano sapa sahabat sahabat. Sahabat denger tano idharoma ing ngetokno perkara. Iktara bukan podo jaluk sapa kufar emma. Tomaan krana seneng diimani dan iman-imani kufar. Tapi barang kanjeng Nabi muni ora penting dari sahabat kanjeng Nabi boleh dituruti nek menawa mereka jadi iman. Sapa sing tumurun dawuh apalam yai hasil ladzina amanu Allah yasa'u wa jannah tajina. Apalam yai akan orang ngerti ya nanti orang ngerti ana orang ngerti sapa alladzina amanu wa hum iman. An ing kelakuan mukhafafatun.
Analu sak meneh kelakuane lawan tak ulama ngersakno sapa Allah. Lah ada dene nunjukno sapa wa anna ta manusa jaran halis kajian. Nunjukno inal imani maring iman min ghairi ayatin kelawan tanpa ayat. Min ghairi ayatin kelawan tanpa ayat. Walaya jarulan ora dicek sapa ladina kafaru sapa wong sing kafir andi makata sing penduduk Mekah. Iku tusi buhum iku mekenani hum ing kufar diman sebab perkara senau kang agawe sapa kufar. Isun iki tegese sebab kelakuane kufar, itu kuwi tegese kelawan sebab kekafirane kufar. Apa sing ngeneki wong kafir kori atun, apa siksa? Jahiliyatun tegese prahara. Takra kang iso mengguncangkan, iso nrotok apa jahiliyah ing kufar. Disuruh bala ilang pira-pira warnane balas minal qatli saking jempateni wal asri lan jentawan. Wal harbi lan anane diperangi. Wal jadbi lan anane pacekul. Al tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya waqtuhu. Ini boleh maknani wong suci, tapi ini betul menikah. Al tahullu tamadul sira Muhammad ya Muhammad bi jika ing kelawan tentara sira atau sertane tentara sira. Qariban ing panggonan sing parek min darihim saking omahe penduduk Mekah, kata tegese penduduk Mekah. Kata ya di mengkomo waktu yo janjine Allah binasri kelawan katulungan alihim ing atase wong mukmin. So binasri kelawan katulungan alihim ngalahno ing atase wong kafir biasa. Inna wa ta'ala wa la yuhibbu layani soal aja ing janji. Nah, makna sebagian ulama maknane ngene. Kalau maknane Imam Suyuti kan al-taqulun itu tak sito. Dari Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi sebagian ulama rata-rata maknanya ngeten. Taknya tak mu'annas berarti ngeten. Tusi guhum bima sunah wa qori atun apa musibah. Nggih. Au taqulu to manggon apa musibah qoriban sing parek nindari saking omah-omahe penduduk kafir napa Mekah. Jadi au taqulu kalau taknya tak untuk tahlis ning fi'il mudhari kembali ke qoriban. Kalau dipakai kapitok al-takul noman bersiro yang Muhammad dijadikan kelawan gawa pasukan siro Muhammad gawa koriban apa? Mencari. Maknanya Kanjeng Nabi akan menguasai daerah-daerah kafir Mekah. Jadi nyatanya kan begitu kan kafir Mekah yang dulu musir Kanjeng Nabi pada akhirnya pas satu Mekah dikuasai Kanjeng Nabi. Jadi al-takul koriban Mindari. Inna wa ta'ala wa la yusykurani layani sapa wa almi arba'in jadi. Waktu halalan teman-teman manggon sapa nabi di Hudaybiyah di ana ing Hudaybiyah. Hatta tiga kali sapa nabi sama kata yang sama kata. Walau itu jalan teman-teman banyak sapa yusulan kira-kira rokok ning komplikasi dunia sira. Kamar kerja kalau banyak sapa kita sira. Bahaya tahu tadi kita tasbihatun ngedem-ngedem nyeneng-nyeneng nolina di mari kanjeng Nabi. Fa'am la itu mongko ngembarno ingsun amhal itu mongko tegese ngembarno ingsun alladzina kafaru. Fa'am la itu lilladzina kafaru. Mongko ngekeki wektu tunda ingsun. Amhal itu tegese ngekeki penundaan ingsun. Lilladzina maring wae kafaru kang padha kafir sapa ladina. Cuma apa tuh mongko ninggal sapa ingsun ing kufar. Bila uku berarti kelawan siksa. Pakai kamu kehale kaya apa kana ana apa ikosi apa siksa itu. Ewa tali kopi keluarga ini komopi aku panggungannya ikut. Maka dari kamu kokoyong kono tapi akalun gawe toko ini untuk berbuat ini. Iman kelan wong istajah yang minyak toko mantika kelan siro. Apaman dua ko impun ala suli nafsim bima kata. Apaman ono to melibat. Dua kang utidat ko imun ku dat sing jumeneng roki pun tegese ingkang neliti. Ala kulinafse ning atase saben-saben awak-awakan. Diwan lan apa wae katabat kang wis lakoni sapa kulinafse. Aminat tegese nglakoni sapa kulinafse. Ben khairin saking kaapian wasaren ing kaelian. Wa iman ku Allah Ta'ala. Zat yang selalu siaga mencatat segala amalnya orang. Iku ana apa padha kaman iku kaya wong. Lesa kang ora ana apa manung kadare kaya mungkon-mungkon apa iku ala kuli nafsi. Minal asnami sangi boro-boro juro. Lah orang anak padha. Dalam nujono ala hada ing atase iki lan jawu apa jawu wa ja'alu lillahi syuraka. Wa ja'alu lan gawe sapa kalilah di marang Allah syuraka ing boro-boro mitra. Mul sammu. Kul ngucap Muhammad sammu jenakno sira kabeh rumeng syuraka lagu marang Allah. Manut sapa rumeng syuraka.
Amtuna guru lalu ana nyritani sapa kufar, sira kabeh kufar, amun salah makna. Amtunat biuna lu ana nyritakno sira kabeh kufar kuwi apa? Tusbiruna tegese nyritani sira kabeh apa hak apa? Bima kelawan perkara disari tegese kelawan mitrane apa? Layak alam kang ora pirsa sapa Allah kuwi sarek di ardi ing dalem bumi. Mosok Allah mbok critani barang sing Allah ora pirsa, mergo yen barang ora ana. Istifamu ingkar itu tadi tidak boleh istifam ingkar. Ela cari kata keserahan sini kutani kumasi taguman opo. Iblau kanang pomo lamun ono opo sarit la ali mawlik ini kita topo mau bukan sarit. Ta'ala mahulur Allah dari kata yang gunung-gunung agamal ini. Anda jika anak jadi ini. Ambido diri minal kaul. Kalau samun aku balik di anak sirakabe suroka ahli suroka. Didohirin sebab kelawan dohir, barang yang ditok, menal kau disangking pengucapan. Didohirin diksiklan persangkaan batil dan ingkang batil. Lah hakikat akan orang-orang hakikat rumojit lalu kedohirin menal kau didohirin dalam batil. Keudina balik dan baik lasonin lajina kabaru jadi berokong singkat berokong makruh. Apa reka gayanya kufar, kufruhun terjadi kekafirannya kufar. Wasubdulan dan alang-alangi sopa kufar, anisabi disangking jalan. Atau ini buta di dalam petunjuk. Waman kesapani mengwujud penyesat sopo Allah sama lagu mengkorano itu firman min hasil utawi petunjuk. Utawi wong sing iso wujud. Lalu tetap ketika kufar ada pun detik suatu hayat di dunia dengan penguripan dunia. Bisok niklan simpateni wal asli lan dan tawan. Wala ada pula projek ini detik so akhirat wa asyak itu berat. Asyak itu kecil berat minggu tinimbang. Asap dulu berat minggu tinimbang asap di dunia. Wa malagunan orang itu tetap seperti kufar minawai sangi Allah. Min azaji di sanding siksana Allah. Miwakin utawi wong sing menghalangi. Miwakin utawi wong sing menghalangi. Manian tegese wong sing menghalangi. Matalu jannati utawi perumpamane swarga alati upane jannah ikarang kenjajana sapa al-muttaqun. Berapa kita takwa muttaqun. Khobaru te khobaring tadar mabipun udan dua. Ayat 5 terjadi dalam perkara nakus tukang lihat anak itu alikum mengatasi siro kabeh ngene tadi rumah bumi tak biasa ini sore jannah balan baru berapa sungai. Populara utawi panganane jannah. Ema terjadi perkara yuk kalukan pangan apa mati yang dalam jannah itu dari minggu abadi. Layakna ora rusak apa ukuluha. Wajiluha utawi tiup-tiup panis warga. Iku dari moniku langgeng. Latan sabuhu samsun. Orang rusak enjel apa samsul sering ini ada dia orang oleh samsin dia yang dalam jannah. Tilkal yang mengkono kabeh tilkal jannah itu sing mengkono suara iku ubal ladina takwa. Iku dadi akibat kanggo ngomong sing takwa syirikat tegese syirik. Wa ubal kabeh nawe akibat pira wong kabeh iku anar neraka. Waladina tingake atena kang paling itu ning aladina alkitab ing kitab. Abdullah bin Salam kau bin Abdul bin Salam bahwa ini lanjani Abdul bin Salam. Mukmin Yahudi saking pira-pira mukmin Yahudi. Iku ya prokunal padha bunga sapa ahli kitab. Bila lan perkara unjilakan tenturono apa maile kamaring sira. Limuwa karotihi krana cocoke mafil kitab nyocoki mak ing perkara ing dalem kang ana ing sanjinge wong Yahudi. Orang-orang Yahudi banyak yang gembira sekali melihat Nabi Muhammad karena isi kitabnya sama dengan mereka. Sebagian. Tapi orang-orang Ahzab itu setengah-setengah kelompok-kelompok Yahudi. Manute wong ing jero kang kari sokongan badhe di sebagian kitab. Allah dinar kesewangane tak hadir kang padha bersekongkol sapa ladina alikanya sesira. Bersekongkol bil mu'adati kelawan musuhi nek Nabi. Minal musyrikin saking pro-pro musyrik wal Yahudi lan Yahudi. Mante wong ndiru kang ingkari sapa man dhewe ing sebagiane kitab. Tadi Rahmani kaya dene penyebutan kata Rahman wa malan perkara ada kang liyane koma al-qisata al-qasasa ing niku. Sote wonten alus. Betul kan? Al-qasasa ing pira-pira sebagian cerita utawa hukum kisah atau al-khususa ing pira-pira hukum kisah. Intinya wonten alus. Pengucapan surah Muhammad innama umirtu anu dan perintah sopan itu. Innama umirtu angin innama umirtu anu dan perintah sopan itu kima indul ketoro unjilakan benturono koma ilayah mare untung. Anak budak wong.
Di anak buta gambar tanya bahasa ingsun Allah yang Allah. Walau usyrika lan ora nyiriki ingsun, ora melakukan syirik sapa ingsun di iklan Allah. Ilahi maring Allah atu bali sapa ingsun. Ilahi maring Allah atu dungo sapa ingsun. Ilahi maring Allah atu dungo sapa ingsun. Wa ilahi lan maring Allah ma'ati utawi berbali ingsun. Marji iki bali ini. Ini kuwi sing makna napa? Fotokopi subhanahu wa bihamdihi. Kalau maknanya ini yang mau terus kalau mau ini dibaan tadi sampun kau semua dibaan di sampun kalau ada niat maknanya nopo fotokopi ini pulau fotokopi diambil nih usang ikut ini nih pulau hormat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terusnya ini rumah orang tenang. Masalah berubah. Ibu piye ngatas nama no tenggene otoritas sing disukakno apa subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa subjektif, bisa sepi. Kabeh wong ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku wali, ngaku macam-macam. Lah ketok asline Taurat niku apa? Dan seorang nabi boten gadah kepentingan. Niku pada akhirnya sing dipuji namung Allah subhanahu. Mulanya dalam konteks ini saya sebagai ulama itu tidak pernah berpendapat, meskipun tidak apa-apa. Ada yang berpendapat Islam harus punya negara, tidak apa-apa. Tapi kalau berpendapat Islam itu tidak mendesak punya negara. Nanti lama-lama kesannya kita berislam ria karena ini menguasai negara. Jadi pulau yang sebagai seorang Muslim yang terpaut 1432 tahun sampai Rasulullah. Itu merasa Nabi Muhammad Nabi merguan ajaran ini adalah ajaran yang enggak ada yang janggal. Wong kon yakinin Allah itu sita, Allah itu hebat, Allah maha suci, Allahu Akbar. Kan untungnya Nabi apa? Kan tidak ada yang untung. Apa Nabi untuk royalti, kalau wong berkeyakinan demikian, bagi boten. Kita ini disuruh meyakini Allah Akbar, Allah Al-Haqqus Somad, Allah Gada Asma'ul Husna. Jadi ciri utama kebenaran agama justru dipuji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Hakikat dia memuji pengeran. Ihdinas siratal mustaqim dia memuji pengeran. Ini harus kita jadikan dalam ilmu nubuwah. Jangan sampai kita berpikir wong Islam kudu nguasai negara. Nah, orang kita dikit. Kudu ono khilafah Islamiyah macam-macam. Oke lah, kalau aturan dunia harus ada khilafah Islamiyah, oke itu terserah. Tapi nak itu buat lebih kan. Nanti kesannya agama ini dibawa untuk menguasai negara dunia atau malah kalau kepengen entah berapapun kadarnya. Dan ini harus menjadi inti hidup dengan. Jadi harus dan itu hati sopan. Ini itu hati sopan, mungkin dibaca beberapa kali. Pokoknya itu harus ada dalam keyakinan jenengan sebagai bukti bahwa kanjeng Nabi bukan ada kepentingan kecuali muji dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nanti juga bisa menghilangkan kejanggalan-kejanggalan akidah yang dari wasa sunnah, atas pendapat Mu'tazilah yang macam-macam atau wasa itu saya ini belum analisa ini kalau bukunya ini kan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada nafsihi. Ini nama ini ngeten mawon kalau maknane ringkes. Subhanallah kelawan maha suci Allah. Wa bihamdihi lan kelawan muji ning Allah. Iku wonten halaman iki teng musim. Maca takbir, maca tahmid ada qalbihi, kelawan sejumlah makhluk-makhluk Allah. Kita masuk iblis, setan, gendong macam-macam itu masuk makhluk Allah. Ada qalbihi wa midada apa? Ada qalbihi wa midada nafsihi lan kelawan ridho dari Allah. Wazinata arsyihi lan kelawan dadi pepaese arasy Allah. Wa midada kalimatihi lan sejumlah catatan kalimat-kalimate Allah.
Pun terus niku ceritane niku Sayyidah Juwairiyah itu garwane Kanjeng Nabi itu nak wiridan niku mulai dari subuh sampai selesai ini. Kadang di pasar ngantos subuh. Itu jadi Kanjeng Nabi ini tak warai ilmu jalan pintas tapi orang sanate. Jadi Kanjeng Nabi bareng kundur sambil masjid, itu mulai mau bersubuh nanti ini mau jadi ning salatan. Iya ya Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi, aku cukup melafalkan patang kalimat tapi ganjarannya padha mbek orang wiridan subuh mau. Ini orang jalan pintas tapi gak ada sanad. Jadi aku kalimat subhanallah wa bihamdi ada jawab bihi wa ridho nafsihi wa zinata arsy dan apa. Kulon ku mulai kecil, mulai ngalim, mulai paham. Niku wiridan ini nanti tadi, di setengah di pulau tersanam. Asalnya tertanamnya sendiri. Ini rumah tenang. Dan kita keyakinannya ulama, malaikat itu masih utama manusia. Kecuali malaikat saksian. Itu kadang utama malaikat. Jadi kalau dengan rutin nak malaikat Jibril ya, kira level tetap mulia sinten. Jadi kemarin kan malaikat kebanyakan, hampir manusia kebanyakan itu mulia manusia. Tapi nak jagune malaikat, jagune manusia, dia menang jagune manusia. Lalu nak malaikat mati di Jibril, ini kirim Nabi Muhammad gampang. Jadi gini nak jago yang musuh apa? Nanti enggak yang musuh apa? Misalnya mungkin supaya saya ini harus malu, memang ringan-ringan. Tapi nak malaikat jago di Jibril, kita kirim sinten. Ada Nabi Mikael di musuhin Nabi Musa, pokoknya lah jago. Maksudnya Jibril kok bandingannya rukun, anginnya sinten. Malaikat itu ya ono pitule, ya ono ngawur. Mulai pangeran ngamuk. Subhanallah maknanya maha suci Allah. Termasuk maha suci dari asumsi kesalahan. Maha suci sangka asumsi ketiga bijak. Ketika Allah Ta'ala ngendikan teng para malaikat ini dari unsil Abi Khalifah. Pokoknya kita Adam tak dadekno Khalifah. Tak dadekno apa? Malaikat itu makhluk yang mengklaim diri sering maca tasbih. Karena mereka protes. Atas aluhira mayyus dia wa ikut ima. Dari malaikat wanak nunusab dihubi hamdi kawadukat. Gusti, tenane moto Adam niku dadi khalifah. Padahal kelakuane manusa mesti berpotensi mengalirkan dari malaikat wanak nunusab dihubi hamdi ka. Sok kita-kita sering moto tasbih benjenengan, lan sering moto tasbih. Jadi ini layak kita sing dadi khalifah. Jadi modal moto tasbih. Modal soleh, terus tiga kaitan layak memimpin bu. Kenapa malaikat salah? Kenapa pengiran tersinggung? Malaikat itu orang goblok ya. Dalam hal ini ngawur tenang. Maksudnya pengiran orang sopan. Malaikat kan muni Gusti. Kulo lu sering moco tasbih penjenengan. Maknanya kan meyakini Allah suci. Lu meyakini Allah suci kok ragu dan bimbang terhadap keputusannya. Mengenai Allah nanti mau tetap jauh, mau tetap dicuriga, aku keputusannya salah, paham ya? Bener, karena apa pengiran kok tersinggung? Gara-gara dari malaikat, kulo lu ketika mau tetap jenengan, tapi dari pengiran, nyuruh aku kok curiga keputusanku salah. Paham ya? Nah, iya, malaikat itu mensomasi proses di Allah, mereka Allah ngangkat Adam jadi padahal malaikat meyakini Allah Maha Suci. Mestinya kan termasuk Maha Suci dari kesalahan ngangkat Nabi Sinten. Nah, dia muni pangeran Maha Suci tapi meragukan keputusannya Allah. Bisa kalau Adam diangkat khalifah. Kamane pangeran mikir mateng-mateng tahu dong. Jadi kamane cara dijabarno. Tuhan, apa sudah dipikir matang-matang? Adam yang diangkat jadi apa? Khalifah. Loh, tapi dia tetap muni maca tasbih, pangeran ngamuk tuh. Motor tasbih itu taruh. Mulai Nabi Muhammad tersiarkan ada kondisi termasuk makhluk Allah. Allah gawe iblis ya sampai protes. Allah gawe kiri ya protes. Allah gawe nafsu ya protes. Maka Allah Maha Suci dengan segala ciptaannya. Kita jatuh kita ora paham fungsi ini. Pokoknya tetap beri suka. Soal ora paham begitu ora paham pokoknya tetap jadikan tuh. Termasuk dengan gawe setan, gawe iblis, yang macam-macam tetap subhan. Ojo kowe malaikat muni Maha Suci tapi menyisakan curiga. Itu kebagian penting.
Dari pengiran ini alamu malah salam itu apa malaikat. Mula muni mulai suci curiga keputusan kita. Ya awal tenang ya, itu malaikat ini apa? Mulanya dan cerita-cerita kita. Kata saya tahu Banten di situ. Saking tersinggungnya pengiran begini. Kalau ada itu salah itu jadi pantas. Empat dan tak ada nafsu. Malah itu salah. Aku nggak tak ada nafsu ada salah. Kalau malaikat yang melete, ini harus marah. Ini cerita kita. Jajal kok mesti diberikan. Tenang. Harus marah dikai nafsu di bulan itu. Kita coba pikir sumber sekarang itu agus. Lalu diperkosa. Secara pengiran menurut saya nak senang rayu barang itu sumber. Kue main perkosa main robis. Jadi seniat di itu main menusuk SMS saya. Mereka main terusuk kayak. Tapi kita cara pengiran. Lah iya, itu lagi paling nafsu langsung ngomong. Dari aja tak ada nafsu tapi dia berjuang melawan ya ketika gagal tapi tetap berjuang apa? Pangeran tuh kasih. Nanti gara-gara malaikat memotong tasbih tapi diam-diam lanjang. Dan mulai ini nanti malaikat dengan memotong tasbih itu ada termasuk waktu setan macam. Sama rasa janggal kalau mutajilah. Bagaimana mungkin Allah menghendaki kejelekan? Dia melarang kita berbuat jelek. Tapi kok menghendaki? Kehendaknya pasti terjadi. Maunya apa? Maunya? Pengiran kita maunya. Orang sesat katanya kehendak Tuhan. Orang zina kehendak Tuhan. Maling kehendak Tuhan. Setelah itu dimasukkan neraka. Maunya? Rasa janggal dulu. Mari kayak malaikat. Rasa janggal. Soalnya pangeran yang gawe macam-macam di dunia, pokoknya dengan bawa suci, karpet dengan dewi. Lah aku rasa kemana orang lah suci pokoknya dengan bawa suci. Ada orang. Ada apa? Mana di perjuang misalnya teleponan rokok ya orang tahu apa ya rokok. Rokok. Hak rokok banyak. Jangan jangan pas lu bosan. Sadar jangan bosan ya bosan. Aku rapa, jadi rapa lah. Tahu tak suci kalau rasa tu rapa lah. Jadi, mau subhanallah ada kenapa? Ini penting kolaborasi karena kita diam-diam maca tasbih tapi meninggalkan kejanggalan koyo setan, koyo sinten malaikat ya koyo setan. Setan ya janggal berdoa ya. Janggal setan ya setan, apa wujud yang Adam. Iki keputusane pengiran bener tau ora. Wong taktaku lebih tinggi kok kon sujud ning takta sing lebih rendah. Artinya itu janggal. Tenang nih, sudah dipikir matang-matang enggak ini orang yang katanya lebih tinggi, tanpa sujud yang kata yang lebih rendah. Mengira ada tersinggung, keputusannya lebih diragukan. Iblis nggak logika kan? Kata. Malaikat juga logika, sok suci. Sok apa? Lalu orang Nia itu paling kecil. Mereka kecil pulang model ini, tentang pengiran atau evaluasi barang. Lalu usah apa itu kan apa? Tapi kami ada apa? Kalau nggak gitu. Nah, kalau mereka ini dia arah itu pengiran. Pokoknya ada kalau dia warido apa? Jadi menurut ilmu ini, jadi kalau pikir mereka salah loh, kalau jarang istighfar. Kami salah tuhan dengan teman-teman kalau sampainya. Salah ulama ada dia. Ini ulama itu ngomong di ujikir, kalau bisanya istighfar. Salah mas, turun ngeri. Salah ulama ada dia. Kembali salah ulama ngomong tuhan istighfar. Kalau nggak itu suci, istighfar. Tapi ya lu, dulu orang maksiat biasa wae. Entahnya, kenapa? Misalnya lama dengan video, kalau istighfar teman-teman dia manja ya begini. Nggak bisa alam saya itu nggak bisa pulang. Ini penting kolaborasi karena sekarang banyak baca tasbih, tapi kasusnya kayak malaikat. Jadi malaikat itu orang intelektual lu nggak tahu yang bener aja. Apa sudah pikir matang-matang memutuskan agar jadi nopo? Itu gimana? Yang benar aja kita kastanya lebih tinggi, disuruh sujud sama kasta yang lebih pengiran bersih. Dan daripada kira roh kesannya pengiran bersih, itu pokoknya yakin Allah mohon nopo suci. Ada dakal di juga semua makhluknya Allah, termasuk yang kita janggal. Kenapa Allah bikin setan, bikin iblis, bikin apa? Itu pokoknya ada nopo. Lalu ini format kalau Rasulullah niati muridkan ala ulama jadi dari riwayat hadis Muslim rasa muridkan bahwa mengajar disebut kium kami ini bahwa yang menguasai mongko
Tapi untuk kangelan tanggung dhewe. Dari kowe iki kula ada kesel. Kowe yo jangan ora tidak ada kesel. Iki ben napa ada apa? Lalu Imam Syafi'i itu nakal. Jadi wonten tiyang iki ketemu Kanjeng Nabi ini cerita tentang dia. Imam Syafi'i itu takok Kanjeng Nabi. Ana wong iki ketemu Kanjeng Nabi ditakok. Ya Rasulullah, lima juziyah Syafi'i. Jadi wiridan di jenengan gamel tahlilan. Sing wong rawani nira nomor kebulet iki. Kula panjang karo kan kira nopo kana ing kita bener. Mulai akeh sing menang. Mau kiye nek tok banter mergo mulai bulet. Kenapa dilahirkan korban terbuka rata-rata akal semangat. Jadi bantu sangat. Allah Subhanahu wa taala dan lima kumpul tiga kadang dia bisa kalau kali itu murid juga. Saya kira ulama Muhammad. Lebih para ayu wajib. Ada kemakluman jika menjaga kalimat. Jika kromo zakar kira nopo palang diberikan. Ini pun penemu ini dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ya karena niru adegan apa? Oke, tapi rasa tak somasi. Wah, foto-foto maknanya foto ini repot-repot. Maknanya ya foto adegan apa? Jadi ini dari Imam Syafi'i sadar. Sing eling Kanjeng Nabi ya, sing lali yo. Jadi dalam ini pokoknya sholawat pulau sejumlah wong sing eling, lan sejumlah wong sing lah. Tapi terkira dulu ulama jauh karosan lagi bahwa orang diberikan lewat lali ke jalan-jalan. Mau Imam Syafi'i aneh-aneh. Wong lali kok maksudnya itu ben selawate. Mergo selawate itu ya ana sing eling, ana sing lali. Karena pada muni ngono nek ada Jokowi iki malah ber to. Akhirnya ngeten iki ditandingkan cuma menang mergo ngapalne angel. Aneh-aneh konsep. Nek wong ngono kan dinasti ku seneng. Mergo ana ulama sing modifikasi wiridan. Kita ngene jadi kan nanti, ya Imam Syafi'i itu kan maafin siswaku rasa bisa. Mereka menemukan wiridan yang ambil itu. Jadi kan nanti cerita tentang kiai. Tapi kalau daripada kangelan nonton sebagai anggota kondisi, tentu saja kalau nggak tampil seneng tak timpil. Mereka mau lelai lu, wah enak bisa tetap. Oh padu ngapal sih kangelan. Lah sing kiai itu spesialis-spesialis tak omong gue mimpin, gue kadang ngapal kangelan malah tinggal. Ya kok aneh lho ngapalane. Lah pertama nuri juga sampai juga. Aku hati tenang. Orang kiai itu biasa wis nomor. Akhirnya korban sumur jelas kabeh. Lama karo nomor paling gede kan. Lha iku maksud Imam Syafi'i kan wong sing ini. Lah muga-muga Allah ngekeki selawat kanjeng Nabi sejumlah itu. Manane ya terus-menerus. Paham napa? Imam Nawawi jadi saya Imam Nawawi tak terus Imam Syafi'i ngono iku jadi saya kalian itu Imam Nawawi itu sing damel selawat Tiryakil Anwar. Allahumma sholli ala nuri anwar wa tiryakil ahya wa mista juga biasa sayyidina Muhammadin wa alihi ada dari amillah wa ibdoli sejumlah semua nikmati Allah lalu ora kena itu kalau ada lagi yo maknane terus bisa ingin sing aran selawat Maryam Allahumma sholli sholatan kamilatan sholatan tidak beda kok. Jadi nak sholatan kok kan mesti kamilatan. Sholat sing sempurna. Asal salaman cek taman. Dari itu kita kapitalisir. Pertama apa? Tapi sebenarnya kita kapitalisir. Ala sayyidina Muhammad bin Nabi tan saludil ubadu. Sing bundulan-bundulan berwatan saludil ubadu kan paridil ubadu itu hawa itu macam-macam. Soal arep iku nilang hasil. Nek sing mari karo suwi yo. Walari mesti kuwi lang ating sejumlah pedagang wong ora kerja barang tenan. Wa nafasin sejumlah anggotane wong. Iku lang ating wa nafasin. Cek kurang akeh ada di puli maklumillah di sejumlah ilmu jenengan Gusti. Ya daripada ning ngapal ngono ruwet-ruwet. Ya karo tekapatan. Itu tak warai riwayat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sokai liwat hadis sokai muslim. Itu murah meriah, itu bagian semua. Sampai saya bilang sama santri saya ngetik, ini khusus taktik dulu, ngaku pengen ngamal. Meskipun rapi jatuh mulutan, kok ngamal ini rapi semua. Lalu itu mantap ini dia sering yang mudah mulutan dulu. Terus ngerti nak rapi jatuh, mau terus kamu tak lah, terus pokoknya kamu kesannya mesti pulang baru. Aku tekon marah baru, kalau kamu balikin itu ngomong. Sampai rasa apa? Dan sing gue kok tetap ngomong.
tetap meriang. Kalau terkenal ngalim baliknya tetap nopo. Nggak tahu baliknya takut. Bisa tahu. Orang. Jadi kalau rasa tahu baru tak, nopo. Oh tetap meriang. Nggak ada orang terkenal ngalim terus nopo. Meriang. Oh tetap meriang. Aku nggak apa tahu hadis. Gak jalin ini mubalik. Mana kalau rasa tahu sunnah. Anjingan ya ketemu. Kalau itu tetap nopo sunnah. Kadang yang dirayu, ini ada sedikit, kak, bagaimana? Nah itu sebetulnya kiai-kiai atau ulama dulu itu memodifikasi diri dan dulu setiap saat. Nah cuma karena supaya baca itu puisi atau bersastra, terus semua ini tinggal-tinggal ono nuri dan sambil juga, ono gadis, mana nih segala sinar, segala nur. Kemana Muhammad itu nur yang terbaik. Ono tinggal sana nurin anwar, sinar dari segala sinar. Kalau Nuril, kita udah tak berpikir juga sampai lupa. Walau apalane wanita langit. Tapi intinya gitu lah, mesti dalam hasil setiap kehidupan. Mana pasien setiap hampir jadi ada di kunci maklumin. Dan itu dari bangsa sampai ngapal itu rumput-rumput. Dasar sampai orang untuk dasar tandingan. Nanti dia pen untuk talam template, pen ngapal itu sudut, apa? Berkata yang khusus. Itu berkat itu sih kalau tapi semua ada berkat itu mungkin kiai yang dengan kiai ini wah mata agak kiai itu yang malangannya Allah ya kalau itu di santri ini ya gue langsung ke santri ya aku malangannya soalnya kiai pakanannya akeh akhirnya berkati wadah atau juga angka bukan aku nanya makanya kiai itu ya nopo kamu nak makan juga yang kiai jadi saat ini kan berkat datang langsung tiga santri Kulo yo di santri, sampai yo, kalau bujuk ke anak limo, jadi malah ajar kulo itu dua kiai. Dulu saya janggal, mereka itu rasa udah soal Abdul Menu, tapi bareng kulo ngalim tak apa, jadi yo dia rasa udah tak tahu curiga berpengen, tahu curiga berpengen, yang mana layak jadi rapati, kalah dengan manusia layak, mereka tahu curiga berpengen. Tenang itu sih, Nabi Adam jadi khalifah. Wong kita semua takbir, ini kan orang jadi apa? Saya mau takbir berjuri. Jadi penting, mulai pengiran tersebut ini alamu malah. Jadi ternyata dan pengiran gawe nafsu teng manusia hikmah itu. Ini kalau ibadah tanpa modal, ibadah tanpa nopo. Suatu saat Sayyidina Umar ditanya, ya Umar, ya Amirul Mukminin. Apa Anda kalau melihat perempuan cantik susah? Kita kau itu apa kancane? Jadi tak kau itu bukan. Malangan juga katanya bejuan. Mulai di sini orang waras itu bodoh. Maksudnya kiai bodoh. Jadi nak orang waras begini sini kak, kena kunangan diri. Tapi orang gemenan lawaran yang tentu begini. Tapi tetap mau. Ya Amirul Mukminin. Jangan uang kok soal ngono. Nak orang itu aja sahabat. Apa aneh kurang ajar. Dari umat dia sahabat. Nopo jenengan tak tahu dulu supaya sahabat jenengan hilang. Ora aku seneng duwe sahabat terus, gak usah hilang. Tapi kan salah potensi zina ya Amirul Mukminin. Nah aku sahabat terus gak cicil zina itu kan. Ya, jadi justru aku dipani sahabat terus gak cicil zina kan. Sing lempet kan. Umpama aku lagi sahabat kaya aku ra jawab dek watu, dek kayu ora ono kan. Jadi kita itu diganjari mergo duwe atau orang kacil, syaratnya apa? Syaratnya orang kacil. Loh, orang kan tidak akan ditulis ganjaran. Mustafa gak jino, ambil waktu, karena tidak ada sahabat, jika gak ditulis kan. Tapi nak, dua sahabat kok tetap rajino. Dan ada kesempatan, itu dituliskan. Nah, belum ya ditulis. Mana gambarannya kan dinasti, wong paling apel, wong lanang. Jika itu ayu, menarik, tapi tetap menirabil. Tapi apa belum hasil lemah, kira-kira misalnya kere, gak menarik, terus kayak gini, nanti kalau untuk yang bangga, orang apa? Itu apa nih ganjaran? Orang mati apa? Nah, artinya kafe bersama Allah, subhanallah, wa bihamdihi, ada apa? Termasuk kita ini. Kita ini tidak menangi Nabi Muhammad SAW. Itu hikmahnya gitu. Hikmahnya misalnya. Saya sendiri syukur sama Nabi Muhammad.
Iman kita ini iman pas-pas. Umpama sampai menangi Nabi Muhammad wajib jihad kok nyawa, sampai mesti kuat. Dan itu mesti polisi munang. Wong ngimani kiai yang berdikira karuan. Toh nyawa rawani, seorang ngaji dan leleret. Apa mana taruhane nyawa? Mulane kena apa dari orang lama sing nakal, kena apa Nabi Azan. Mungkin Nabi Azan itu jamaah wajib. Mereka dipanggil kaji Nabi wajib. Tapi nanti benar-benar bilang kan rapati wajib. Ya ada ulama sing nakal Nabi ngono. Kena apa Nabi Azan. Mereka nak sing azan Nabi, kabeh wajib teko, mergo wong dipanggil Nabi guru. Nah, bilang kan cairan wis ben buka-buka. Ini nyata, ya ada ulama yang bilang begitu. Jadi kita tidak menangi Nabi itu ya subhanallah. Hikmahnya, hikmah dia itu nak melayani ramu nafas. Jadi sampai rodo kerasan di pulau raja itu ramu nafas, enteng kita. Pulau dia legowo malah seneng. Pulau itu semua di legowo. Raja subhanallah kita tenang kawan. Malah kan Nabi itu bingung gara-gara ada hukum dasar. Nak wong dipanggil Nabi wajib diikuti. Padahal Nabi itu instruksi ke pengira awas nak tuh wajib nobaran sing ora wajib. Mereka di Nabi enggak khutbah. Ini hati sokan. Kalau dia mau khutbah ini mesti ngomong. Khutbah ini yang mau menerangkan monggo kalian mak, yang ingin bubar kalian sorry, silakan bubar, enggak ada masalah. Ya siapa yang orang lain mau bubar. Karena takut sesuatu yang tidak wajib menjadi apa? Kanjeng Nabi misalnya masalah tarawih yang mulai. Kenapa kontroversi Muhammadiyah dilakukan? Orang Madinah di awal-awal Nabi itu tahun 20. Kita ngambil yang 20 karena yang 3 meter yang ngambil apa? Itu 20 sini udah kelompok ini 20. Orang yang ngambil 36. Ngambil sini. Kalau lama mengarah tenang ngambil 1000. Itu. Dulu ceritanya ya. Penduduk Medina itu ngambil tarawih 36, termasuk Imam Malik. Alasannya 20 itu kalau di Mekah, karena ditopang saldo yang Mekah itu cukup hanya 2. Karena kasta Medina itu masih di bawah Mekah itu 36. Kalau ulama yang orang Mekah Medina, sholat di Mekah udah kalau saya umur kasar, namun udah bisa ini pun. Jadi nak mau Mekah yang nakal. Aku sholat pisan, setelah sholat bilang bingung. Untuk dari ini saya unawa. Malah bagus kafe, agama lagi jangan mati kanan ya. Malah kalau senang sama kiai dia nangis lagi. Gus, pengiran dia apian tapi nakal. Apian ini, nah ape itu sitok ditulis 10. Tapi syaratnya aneh. Jadi kudu ikhlas. Sajane sampai pengiranmu, nah elek sitok ditulis sitok. Tapi elek ora usah ikhlas lah ditompo. Jadi misalnya kalau jiwa tanya orang ikhlas lah ditompo. Jadi dia juga, ya bener elek itu ditulis sitok, tapi syarat ditomponya rasa ikhlas. Kue rai ikhlas, kue riak tetap ditompo. Tapi keapian sitok ditulis 10, tapi syaratnya kan akeh. Ono ikhlas atau macam-macam. Elek kue selingkuh orang ikhlas lah ditompo. Terus cuma apa kan mas? Kamu gue elek, syaratnya ikhlas tetap. Jadi akhirnya Allah berzino, aku lah ikhlas. Tapi kalau itu ya rapopo, jadi guyonan dia ini. Asal dia subhanallah, akhir pengeran begitu. Jadi yo di satu sisi ya, di sisi yang lain itu elek itu macam enak. Kita ditulis, makanya repot lah ditompol, dia kecewa. Kudunya elek ya syaratnya apa? Ikhlas. Jangan semua elek ikhlas. Utek elek kowe angel dadanane. Tapi orang kalau Islam, secara berpikir nakal, lalu ngeran ya seneng. Orang tradisional apa? Nakal di bulan apa? Di bulan apa? Ini juga ya binawas sekarang. Dia nera tahu menang sebab betanggalnya sih makar pala. Itu orang lo detail-detail untuk kira apa? Mungkin itu untuk yang bulan. Diterang apa? Jadi bunyi itu bulat-bulat. Jadi kalau dari titik ini Anda berjalan tertimbul, suatu saat tetap sampai ke titik ini karena bunyi bulat. Gak bisa nerangno ya, wujudnya rakarwan ya, tanpa lagi terapaham ya. Tentang yang berapa astro,
Suatu saat tangganya dengan lipat kemalingan. Malingnya melaju. Aku tahu tolong. Malingnya lari kemana? Ngulang aku tahu. Dia melaju mekan. Abdullah, bisa tak bilang ini malingnya ke barat lari ke timur. Nanti ketemu juga. Dia kasih. Jangan kenapa. Nanti ketemu apa? Juga. Dan itu juga ilmu Anda. Karena ketemu malingnya. Oh kabeh ini berjaya tapi Abu Nawas tidak alah berbalik. Gue terus teori apa? Nah, pengiran bisa senang mawon ada. Gue pengiran. Termasuk itu. Gunawan ada hujan kok lari. Namanya lari dari roh. Itu lebih baik daripada menginjak rahmat. Wah, Gunawan. Wah, tapi itu jadi saja. Gus Dur itu orang yang paling banyak tentang baca itu. Saya juga belajar banyak. Saya itu punya teks Arabnya sebenarnya. Jadi lo baca di kota. Waktu jadi sampai master kan kami di salam Gunawan nama di salam yang baca. Kurangnya tak jalan rokok. Anjane itu sudah kamu. Kemarin kamu bapak punya rokok. Aku mati ya alam. Gak bisa tak langsung keluarga. Kali kan rokok. Yang mau karo darah ini bapaknya kancane kemudian. Gak bisa langsung suarga wae. Benar siapa yang mati, salam pun ke bapak. Jadi kan nyampe. Jaga benar, murah nih cak langsung ngomong. Dia kan tamu bapakmu yang ngomong. Jadi dia kenal. Allah gawe mulai lelucon macam-macam. Kabeh subhanallah wa bihamdihi. Ada nopo? Subhanallah. Mari wonten ulama tasawuf yang ngendikan mulane ana nabi ana namrud ana macam-macam tetap kabeh ada nopo. Sampai tidak usah intervensi Tuhan, maunya apa? Jangan kayak pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Bagaimana mungkin Tuhan dikatakan murid syar'i, penghendak kejelekan? Tuhan yang menyesatkan, Tuhan yang memberi kesesatan. Semua kehendak Allah. Nanti disiksa, maunya kabel di sini, kesana pengeran, disiksa Tuhan maunya. Pokoknya kita sudah yakin Tuhan. Karena suci Allah dari kesalahan keputusan, dari tradisi yang salah, dari semua kesalahan asumsi kita. Subhanallah bihamdi. Ada dan apa? Mantan-mantan ulama akan tahu malah menghentikan, ya Allah terima kasih Engkau telah menciptakan iblis sehingga saya nanti langsung masuk surga. Ya Allah langsung tahu tinggal tahu. Mulai itu pengalihan mati saya iblis jadi kontroversi. Ya Allah hari ngomong nganggur. Tapi orang yang tak tahu sengaja. Ya Allah terima kasih Engkau telah menciptakan setan. Jadi saya masuk surga langsung. Kita kok ini enggak kandang. Kalau ngono sih. Pengiran wakilnya. Jadi nak elek dari KPC. Karena elek orang si kuda setan. Jadi pengiran bisa lama setan. Saya tidak ikut serta. Langsung surga. Ya Allah lama itu kurang ajar dulu ya. Jadi nanti setan ini rokok air. Tetap kesehatan. Lalu kan kalau melok korban. Oh, di sini korban. Siapa langsung ngomong? Ya, nol tinggal hikmah setan. Macam-macam ya, tapi ya tebak-tebakan rakot sih. Nakor dokter nakor, pokoknya itu ada apa? Lebih hamdi ada apa? Pun bicara senang. Daripada sama-sama ini apalan tengok ulama zakar zakir dulu. Aku boleh langkatin mana pasin. Wah, untuk kalau sampai pusing kan. Daripada pusing-pusing pun gampang-gampang mawon tanah tenduk. Tapi itu memang bikinan Imam Syafi'i. Pertama yang desain kalimat itu Imam Syafi'i yang ulama saya. Paham? Maksudnya gini, sholawat kepada Nabi Muhammad sejumlah orang yang sedang ingat dan sejumlah orang yang sedang. Ini muni simbolin alim kan ayo. Setiap nopo tahu. Boleh. Warido nafsi lan semoga moto tasbih iki dadekno ridane dadi Allah Subhanahu wa taala. Terus warido nafsi wazinata arsy lan dadi pepaete arase Allah Subhanahu. Jadi gampangannya ngeten kula keyakinan kula subhanallah walhamdulillah bil alijan wa mil amri samawati wal ardh. Kalau nak buat tasbih macam serius. Kalau dikatakan diri, seenak itu di malaikat, hamalat al-arsy. Karena kan malaikat keren, karena simbol nopo
Jadi aras itu sing nggawa wol. Sing nggawa pinten? Wol. Jadi malaikat penopang aras wol. Wayah min aras karo dikaya ngene kok napa? Samane. Niku jumlah kok. Kalau yang diri, kok enaknya jadi malaikat tukang bawa aras. Betapa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Jokowi mau tahu ikan itu tak bulan kalian sesuai itu dia pemahaman yang beda. Ini gue pengiran di malaikat polutor sih bawa aras pengiran di keren juga karena tidak punya makhluk jarak jauh. Tidak punya makhluk apa? Nah kita itu manusia itu makhluk jarak jauh. Jadi pengiran aku perlu malaikat rumah kamu makhluk kukuh itu. Kono roh. Jadi tengah alam menu. Jadi kita harus bangga. Untuk kita jadi kebanggaan Allah yang alam jauh. Dan ini saya ada bikin-bikin. Jadi itu lewat hadis sahih. Suatu saat Allah itu mengutus malaikat Sayyafin, malaikat tukang survei. Sayyafin tukang apa? Jadi malaikat Sayyafin sekarang cek di bumi ada apa? Karena malaikat tentu kan nggak tertarik nih pak, mau apa itu lingkup. Dia nggak tertarik karaoke, mau apa gantah. Baru gitu ketemu ngomong di jamaah, orang yang pas domaji, pokoknya beda yang ape-ape. Innahu sabbahu kaya apa? Wastaghfaru ka wa hamaduka. Ternyata mereka menyembah Engkau ya Allah, membaca tasbih istighfar. Jadi pengiran takut. Fahal ro'auni. Apa mereka melihat aku? Boten ya Allah. Wah, berarti itu ribet di bangku. Orang yang gagah. Pokoknya nak roh. Akhirnya mereka tidak ada kau laku menutup-nutup. Orang kalau gue, orang roh yang baca. Aku ya bor, cara roh. Dan ternyata mereka pamalan Arab itu masih kalah dengan kita-kita. Itu wajar yang aku dari pengiran. Ya wajar yang mau tetap yang Arabku. Lalu menutup orang yang Arabku tetap mau apa? Jadi Allah ini malah bangga, jadi makhluk jarak jauh, malah mereka juga sisi kelebihan yang tidak dipunyai malaikat. Akhirnya terus pangeran suatu, lah jauh apa ngomong? Ini aku lihat alun nakal jannah, mereka dulu suatu, ya tahu lah suatu, bukan bukti. Hebat, orang tak ada langsung iman. Kaya apa narongan? Langsung, malaikat kalah terus. Terus dari pangeran, ini hati tobat, betul ini hati tobat. Dari pangeran, hati imanihim. Karena mereka iman tanpa tahu langsung. Mereka tak Allah bersuatu kabeh. Wajib tak tak kudu bersuatu kabeh. Anda mau meyakinkan. Ternyata mereka sama latar Arabi dan yang sekeliling Allah itu masih kalah dengan kita. Kalau aspek pandangannya begini ini, paham ya? Ini namanya pangeran kita sebagai malaikat. Wajar dengan Arab, mesti wedi. Malaikat mau tetap gusti suara wajar dengan Arab. Tapi nak sampai mana? Orang roh karep itu, dia mesti mlebu swarga, tetap kayak subhanallah, ora mesti mlebu napa? Ora mesti kok tetap sing antik. Sing napa? Ana orang mlebu swarga ya ora serata ora apa-apa, penting terus subhanallah napa? Keantikan ini yang kita gosokkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga ada dikaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ketika Nabi dimuji sahabat, betapa pahalanya mereka karena menderek Nabi macam-macam. Itu sahabat akhirnya tanya, apa setelah generasi kita ada yang lebih baik? Tapi apa jawaban Rasulullah? Ada di akhir zaman. Umatku yang lebih baik ketimbang kamu. Wa inna lahu mislu ajri khamsina minas sahabat. Bahkan pahalanya setingkat 50 sahabat. Karena Nabi kan sahabat kan janggal. Kenapa ya Rasulullah? Mereka nyekel agama yang akhir zaman. Kalau COVID alal jamroh, koyok wong nyekon mau barang api itu nambah sebal ya tetap orang mulut kelak-kelak mbok bar Roma masih ada kelak-kelak akhir zaman kita tenang di ramah maksimal nak di bar Roma kita tuh misalnya nyai tenanan wong Islam di ramah maksimal wong nyai tenanan Islam di ramah maksimal tapi berbaro yang mati ten jadi bilang ngaji raine tetep ngene. Tapi misalnya dibubar loh, orang ngaji tenang kan. Lah iku angel ini kelagama ning akhir ya. Nah ning awal zaman ngaji tenani dadi apik tenan. Nah akhir zaman ra ditenani ora dadi tenanan. Tadi tinggal matek. Paham ya? Lah iku ganjarane padha karo seket. Dikasih 10 nanti ini untuk ganjaran seket. Macet-macetnya yo 5. Ya, tapi artinya ya kita yang tidak menangi Rasulullah juga ada kelebihan. Mereka nak menangi, saya yakin tidak kuat. Enggak mengalami nyawa, enggak apa. Sampai kalau sikit rohan bekerja bakti langsung mati. Perang kenapa karuannya loh?
Bang rai-rai nggak jelas jadi sahabat kan ada jadi penderek yang tadi. Jadi nggak masalah. Ini subhanallah. Jadi jangan pernah kecewa terhadap urusannya Allah. Mulai termasuk iman, qadha qadar khairihi wa syarrihi. Wajib nata arsi, jadi pepaese arase Allah. Jadi itu dengan hadis. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu bangga kalian menuso-menuso yang orang-orang Allah langsung, tapi tetap nyata tasbih ketiga. Wanita ada kalimat. Kita tidak tahu sejauh mana kalimatnya Allah, tapi tetap mau coba. Terus pulau-pulau bukan minimal dengan baca 3 kali atau 4 kali. Biasanya kalau dalam tradisi Nabi itu 7 kali atau 4 kali. Kalau angka tertinggi kalau bahasa Arab mungkin itu. Karena orang Arab itu kalau ngitung 1 itu tunggal. Kalau 2 ganjil dengan ganjil. Kalau 3 ganjil dengan genap. 4 genap dengan genap. Terus 5 itu dibudisir. Dibudisir itu 12 dari itu. Kalau 6 pun saking mikron itu 12 3 dengan 3. Lalu itu yang saya terang atas nama apa? Baru terjaga pun terjaga kelima. Itu atas nama apa juga jelas. Dianggap berapa? Mulai Cina yang umur 6 akad dengan Selasa Rabu Kamis Jumat. Tuh, nah tapi Cina yang mulai jelas. Mulai pangeran tidak mau umur 6 biji tadi nopo. Iya, mereka itu saya lebih terang. Itu orang-orang tuh apa tertinggi nopo? Saya nak tahu terus ngomong. Mereka baru 10 sama 0 ke 1. Jadi berdua lewat kata-kata yang muncul. Paham? Nah, angka tertinggi Jawa kan kita. Mohon maaf dari Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada nafsihi. Jadi kalau bimbel mau begitu, pokoknya maknanya ngoten niku. Kok sampai anut kula, anut malaikat iki. Anut kula, anut sinten? Malaikat. Ke malaikat mau curiga kalian keputusannya napa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata